Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 311. Sebuah penemuan yang menakjubkan. Ling Han memegang Hun Yu. Orang tua itu terlalu kuat. Meskipun Hun Yu memiliki kecepatan yang menakutkan, di depan seseorang di Flower Blossoming Tier, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Yang terakhir hanya perlu melepaskan semburan aura, dan itu sudah cukup untuk membunuh gadis kecil itu dengan gelombang kejut. Tidak apa-apa, katanya dengan menggelengkan kepalanya ketika dia menarik handuk dan menghapus darah. Dia bisa merasakan bahwa mata kanannya masih sedikit pegal, tetapi begitu gulir surga yang tidak dapat dihancurkan beredar, rasa sakit itu langsung menghilang. Hanya dalam beberapa menit, mata kanannya benar-benar kembali normal. Itu benar-benar pantas disebut dengan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan bagian tubuh yang rapuh seperti mata bisa dengan mudah disembuhkan. Dan setelah beberapa menit tarik-menarik, tungku alkimia ini berhasil dibeli oleh wanita berjubah itu. Dia membayar harga astronomi yang mencapai 1,000,000,000 to Star Origin Crystals. Dengan begitu banyak kristal asal, selama aku berhasil menembus Spiritual Ocean Tier, aku mungkin akan bisa menembus lapisan ke-9 dalam waktu kurang dari sebulan kan? Pikir Ling Han. Origin Crystals digunakan untuk menciptakan lingkungan yang dipenuhi dengan Origin Power, yang akan mempercepat laju kultivasi. Dia sekali lagi memusatkan pandangannya untuk menemukan wanita berjubah itu. Dalam waktu singkat, dia telah menemukannya, tetapi yang mengejutkannya adalah saat dia menemukan gadis itu, dia secara kebetulan berdiri. Tangannya memegang tungku alkimia yang baru saja dia beli, dan dia sebenarnya berencana untuk pergi. Dengan kata lain, dia sengaja berada di sini untuk tungku alkimia ini, dan sekarang tungku alkimia ada di tangannya, dia secara alami akan pergi. Dengan Eye of Truth, Ling Han melihat sekilas wajahnya, dan tidak bisa membantu tetapi sedikit terpesona. Gadis ini benar-benar cantik, tidak kalah cantik dari Chi Hualan. Namun, apakah itu gadis ini, atau penatua itu? Mereka sama sekali tidak alkemis. Ling Han tidak merasakan sedikit pun udara yang seharusnya dimiliki oleh seorang alkemis. Mereka tidak perlu meragukan hal ini. Sebagai kaisar alkimia, jika Ling Han masih tidak dapat membedakan apakah seseorang adalah seorang alkemis atau tidak, maka dia harus benar-benar membeli sepotong tahu dan bunuh diri dengannya. Dua orang yang jelas-jelas bukan alkemis, namun bersedia menghabiskan lebih dari 1,000,000 kristal bintang 2 asal untuk tungku alkimia yang rusak. Kenapa bisa begitu? Sebelumnya, mereka memang sangat menghormati diri sendiri sebelumnya. Tetapi jika seseorang mengklaim bahwa mereka akan membayar harga tinggi demi kekaguman mereka, itu sedikit tidak bisa dimengerti. Wanita berjubah pergi, dan yang lebih tua di tingkat bunga mekar pergi juga. Keduanya berbagi target yang sama, yaitu tungku alkimia ini. Sekarang tungku alkimia telah menemukan rumahnya. Mereka secara alami tidak punya alasan untuk terus tinggal di sini. Benar-benar membingungkan. Dia hanya bisa menganggap mereka sebagai orang-orang kaya sejati yang benar-benar jatuh cinta pada Ling Han seumur hidupnya. Setelah klaim Asteris X yang sedemikian besar, proses lelang berikutnya tidak hanya membuat Ling Han mengantuk, ada juga sejumlah besar yang mulai tertidur di kursi mereka di lantai bawah. Beberapa bahkan mendengkur. Uhuk-uhuk, juru lelang buru-buru menyesuaikan urutan lelang dan mengeluarkan barang yang sangat berharga di muka untuk pelelangan, akhirnya berhasil membuat lingkungan hidup kembali. Setelah setengah jam, barang yang dilelang menarik minat Ling Han. Itu adalah patung yang terlihat seperti kalajengking. Seluruhnya benar-benar hitam, dan memancarkan cahaya metalik yang dingin. Menurut penelitian dari beberapa penilai berpengalaman kami, ini harusnya antik dari 5,000,000 atau 6,000,000 tahun yang lalu.
Ada beberapa kata kuno di atasnya, yang sedikit berbeda dari apa yang kita miliki saat ini. Setelah menguraikan, mereka kira-kira dapat ditafsirkan sebagai Scorpio Palace Hall, hidup dan mati, reinkarnasi selama 10.000 kehidupan, kata juru lelang. Ini harusnya token, kunci, dan harus bisa membuka balai istana Scorpio dari salah satu dari 12 surga misteri alam, SUA. Kata-katanya baru saja jatuh ketika semua orang berdiri. Mereka semua terlihat sangat bersemangat. 12 surga misteri realms adalah salah satu dari Great Mystery Realms yang dikabarkan ada. Mereka akan terbuka setiap 100 tahun, dan seseorang akan dibuat tercengang oleh ki spiritual yang melimpah di dalam mereka. 1 hari kultivasi di dalam dapat sama dengan 10 hari atau bahkan 100 hari kultivasi di dunia luar. Akibatnya, herbal spiritual yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di dalam. Karena alam misteri hanya dibuka setiap 100 tahun, bukan saja mereka cukup matang, tetapi karena ki spiritual di dalam, kualitas herbal spiritual ini sangat tinggi. Tapi ini bukan itu intinya. Intinya adalah bahwa 12 surga misteri realms memiliki 12 ruang istana misterius, dan menurut rumor, harta karun terbesar dari misteri realm tersembunyi di dalam teknik budidaya, peralatan roh, teknik seni bela diri, pil alkimia. Pernah ada seorang lelaki beruntung yang masuk ke Aries Palace Hall. Akibatnya, ketenarannya melambung tinggi. Pada akhirnya, dia menjadi elit tertinggi dari Heaven Tier, dan lebih jauh lagi adalah tipe yang sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa era kelahirannya sangat ditekan oleh lingkungan alami yang berarti bahwa tidak ada seorang pun di Shatering Void Tier yang bisa muncul, pencapaiannya pasti tidak akan terbatas pada Heaven Tier, tapi dia masuk ke Shatering Void Tier, atau bahkan berhasil menghancurkan Void untuk menjadi dewa. Dan untuk memasuki 12 aula istana, diperlukan kunci yang sesuai. Hehe, menurut pemeriksaan pavilion kami, ini mungkin harus menjadi kunci yang akan membuka balai istana Scorpio, tapi itu juga bisa palsu. Pavilion kami tidak dapat memastikan hal ini, karena ada beberapa hal tentang ini patung yang tidak dapat kami konfirmasikan. Juru lelang kembali ke topik utama. Hehe, menurut pemeriksaan pavilion kami, ini mungkin harus menjadi kunci yang akan membuka balai istana Scorpio, tapi itu juga bisa palsu. Pavilion kami tidak dapat memastikan hal ini, karena ada beberapa hal tentang ini patung yang tidak dapat kami konfirmasikan. Juru lelang kembali ke topik utama. Seketika, sejumlah besar tampak kecewa. Ketika mereka memikirkannya, itu masuk akal. Jika kunci ini nyata, lalu mengapa dilelang di sini? Jika dibawa ke wilayah pusat, akan ada lebih banyak orang kaya di sana, dan akan bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi di sana. Meski begitu, masih banyak yang tertarik dengan patung ini. Bagaimana jika kebetulan itu nyata? Ling Han, menurutmu itu nyata atau palsu? Liu Yutong tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Han memfokuskan matanya dan mata kebenaran diaktifkan. Bentuk patung itu langsung terkupas di depan tatapannya. Setiap lapisan menghilang, dan ketika dia melihat sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam patung itu, dia tidak bisa menahan senyum karena itu sebenarnya adalah selembar kertas di mana kata-kata ini ditulis. Anda telah jatuh cinta pada triknya, ini palsu, hahaha. Tetapi ketika dia melihat nama terakhir ditulis, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran, dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apa itu? Liu Yutong dan Li Xichan bertanya dengan cepat. Tidak apa, Ling Han melambaikan tangannya, tetapi semua orang bisa melihat ada yang salah dengan ekspresinya. Bagaimana Ling Han tidak kehilangan ketenangannya? Karena itu adalah gambar wanita telanjang. Bagaimana Ling Han tidak kehilangan ketenangannya? Karena itu adalah gambar wanita telanjang. Dia mengenali dengan sekali pandang bahwa tulisan tangan, itu muridnya yang mencolok, Jiang Yuefeng. Dia tidak sedikit pun terkejut bahwa Jiang Yuefeng akan melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang mengejutkannya adalah patung batu ini dikabarkan menjadi sesuatu dari 5.000 atau 6.000 tahun yang lalu. Tapi Jiang Yuefeng seharusnya menjadi karakter dari 10.000
tahun yang lalu. Bahkan jika Jiang Yuefeng menerobos ke Shattering Void Tier, dia hanya akan memiliki umur lebih dari 1000 tahun, jadi bagaimana dia bisa bertahan sampai 5.000 atau 6.000 tahun yang lalu? Kecuali Jiang Yuefeng maju selangkah lagi dan melangkah ke ranah dewa, menjadi dewa sendiri. Meskipun dia tidak tahu apakah dewa bisa abadi, tapi lihat saja Asura Demon Emperor. Dia telah ditekan selama beberapa puluh ribu tahun dan dibagi menjadi 9, tetapi masih hidup dan menendang, bukan? Jiang Yuefeng masih hidup? Apakah dia menjadi dewa? Lalu bagaimana dengan ketiga muridnya yang lain? Apakah mereka semua masih hidup? Orang harus tahu bahwa alasan Ling Han bersedia mengambil mereka berempat sebagai murid adalah karena mereka memiliki bakat luar biasa dalam alkimia atau kemampuan pemahaman menentang logika dalam seni bela diri. Kalau tidak, bagi seseorang seperti dia yang memiliki fokus penuh pada alkimia, bagaimana dia akan menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengajar murid? Jika Jiang Yuefeng bisa menjadi dewa, maka 3 muridnya yang lain juga harus memenuhi syarat. Maka bukankah dia masih memiliki kesempatan untuk bersatu kembali dengan keempat muridnya? Haha, dia benar-benar ingin melihat ekspresi di wajah mereka saat itu. Pasti akan sangat menarik. Chapter 312. Sukses berturutan. Karena dia sekarang tahu bahwa patung ini palsu, itu tidak mungkin bagi Ling Han untuk tetap mengajukan penawaran untuk itu. Selain itu, dia hanya memiliki sekitar 100.000 kristal asal, yang masih harus dia tabung untuk menawar buah iblis skala biru. Dia mengambil kesempatan ini untuk berkunjung ke Long Yongchang dan yang lainnya untuk membahas masalah pinjaman. Setelah melihat kekayaan luar biasa dari wanita berjubah dan sesepuh Flower Blossom Tier, dia benar-benar tidak berpikir bahwa 100.000 kristal asal dengan cara apapun adalah sejumlah besar uang. Ketika mereka mendengar alasan mengapa Ling Han membutuhkan buah iblis skala biru, 3 bos besar alkimia semua dengan senang hati setuju untuk meminjamkan kristal asal mereka ke Ling Han. Dari semua kebajikan, kesalehan anak adalah yang paling penting, dan mereka hanya mengajukan permintaan sebagai imbalan dan itulah yang ingin mereka amati ketika Ling Han meramu pil Restore Spirit. Itu adalah pil alkimia tingkat menengah tingkat bumi. Ling Han tentu saja tidak keberatan, jadi dia setuju dengan sangat mudah. Dengan demikian kesepakatan dibuat untuk kesenangan dan kepuasan semua orang. Patung itu mendapatkan popularitas dari sekelompok besar orang. Bahkan Gu Fenghua dan Qi Hualan membuat tawaran masing-masing untuk itu. Ada juga beberapa orang lain yang harus menjadi murid dari berbagai klan hebat di wilayah utara, yang meningkatkan harga penawaran secara drastis. Pada akhirnya, itu dibeli oleh seorang pria bernama Su Wentong. Pada awalnya, para penawar itu anonim, tetapi para pengunjung dari wilayah utara ini tampaknya sangat akrab satu sama lain. Ketika mereka mengajukan penawaran, mereka tidak akan lupa mengancam atau menantang saingan mereka. Akibatnya, banyak identitas mereka terungkap. Su Wentong ini berasal dari surga asal sekte, dan tampaknya memiliki cukup reputasi di kalangan generasi muda. Berturut-turut alat roh lain muncul. Ini adalah pedang, dan ada 9 lingkaran di pedang-pedang itu. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka bukan lingkaran nyata, tetapi pola yang rumit, meskipun mereka sangat mirip lingkaran dari penampilan mereka. 9 Hoop Heaven Hero Blade, lelang mulai memperkenalkan barang lelang. Pedang ini adalah alat roh level 5, tetapi manfaatnya terletak pada kenyataan bahwa 9 lingkaran ini adalah segel dari alat spiritual ini. Seseorang dapat membuka segelnya satu persatu, dan membuka segel apa yang setara dengan hanya alat spiritual level 3. Terlebih lagi, dengan setiap simpai berikutnya yang terbuka, kekuatan dari alat roh ini akan menjadi sedikit lebih kuat, dan akhirnya mencapai level 5. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, semua orang berseru kaget. Di tempat pertama, alat roh level 5 sangat luar biasa, dan kekuatan yang dimilikinya cukup untuk melawan pejuang tier pedestal tier. Tetapi masalahnya adalah,
Bagaimana mungkin niat bela diri dari elit tier pedestal tier dapat diaktifkan oleh seseorang yang hanya di tier samudra spiritual atau tier musim semi yang mengalir deras? Akibatnya, jika spirit tool tingkat tinggi ada di tangan seorang seniman bela diri di tingkat kultivasi yang lebih rendah, itu bahkan tidak akan dapat menampilkan kekuatan yang sesuai dengan tingkat kultivasi seniman bela diri yang lebih rendah. Tetapi alat roh ini adalah kasus yang berbeda. Kekuatannya akan secara perlahan disegel dan dirilis di segmen terdistribusi, yang berarti bahwa alat roh ini, di tangan tier Spring Gusing, Spiritual Ocean Tier, atau seniman bela diri tier pedestal tier masih akan mampu menampilkan kemampuan terbesarnya. Ini benar-benar terlalu kuat. Harga awal adalah 5.000. Juru lelang mengumumkan. Seketika, suara tawaran terdengar di seluruh, tetapi segera, para seniman bela diri dari Desolate North keluar dari balapan. Bahkan jika mereka menyatukan semua kristal asal mereka bersama-sama, mereka tidak memiliki banyak yang tersisa. Bagaimanapun, mereka baru saja dijarah dengan kejam oleh Ling Han sebelumnya, yang telah memperoleh total 100.000 dari mereka. Namun Gu Feng Hua dan yang lainnya mulai bersaing. Masing-masing dari mereka menempatkan tawaran mereka dengan tenang. Hanya selusin ribu kristal asal tidak cukup untuk mereka pertimbangkan dengan serius. Ling Han menyapu matanya dan melihat Ken Ye terlihat iri dan kecewa. Dia tidak bisa menahan tawa, dan berseru dengan keras, 100.000. Seketika, keheningan total turun. Harganya sekarang baru saja mencapai 70.000. Dan Anda tiba-tiba muncul dengan tawaran 100.000. Itu benar-benar bertentangan dengan aturan. Bagaimana orang bisa meningkatkan penawaran seperti itu? Sementara itu, Ken Ye menatap Ling Han dengan rasa terima kasih. Dia secara alami menyadari bahwa Ling Han adalah pengguna pedang, maka alasan mengapa dia bergabung dengan penawaran untuk pedang berharganya ini hanya karena Ling Han ingin membiarkannya memilikinya. Ken Ye tidak pandai mengekspresikan dirinya, jadi dia hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasih dan terima kasihnya melalui tatapannya. Oh tidak, si kecil Yeye kita hanya akan bisa menjanjikan dirinya dalam pernikahan sebagai gantinya, kata Guang Yuan heran. Sua, Liu Yutong dan Li Xichan keduanya menyerang pada saat yang sama, memberikan tebasan ke arah Guang Yuan. Pedang Qi menari dan Guang Yuan buru-buru melompat dari posisi aslinya. Kursi kayu yang dia duduki langsung menjadi berkeping-keping oleh rentetan pedang Qi. Dia berhasil melarikan diri dari serangan Liu Yutong dan Li Xichan, tetapi dia lupa ada satu orang lain, Hun Yu. Gadis kecil itu memberikan tendangan tajam ke belakangnya. Dia terlalu cepat, Guang Yuan tidak bisa memasang pertahanannya tepat waktu. Seketika, tendangannya mendarat dengan kuat di belakangnya, dan dia menabrak dinding dari dampak yang dihasilkan. Dia berbalik dan melihat Hun Yu saat ini sedang memamerkan giginya yang putih tajam dan tajam padanya. Dia tidak bisa menahan perasaan hatinya yang bergetar karena Hun Yu terlalu kecil, dan tempat-tempat yang dilewati matanya membuatnya gemetar ketakutan. Jangan tembak mulutmu, baik, Liu Yutong dan Li Xichan berkata dengan kasar. Wajah Guang Yuan berkedut. Dia secara alami sama sekali tidak menganggap dua gadis besar ini dengan serius. Tetapi dia tidak mungkin menjaga terhadap Hun Yu. Selain itu, dia semakin kuat setiap hari, dan tidak memiliki pemahaman tentang aturan apapun. Serangan menyelinap adalah hal biasa baginya, jadi dia pasti bintang jahat kecil. Tidak mungkin dia ingin menyinggung perasaannya. Dia hanya fokus pada menggoda Ken Ye, dan tidak tahu bahwa dia telah menyinggung Liu Yutong dan dua gadis lainnya. Dia benar-benar meminta masalah. Ling Han hanya tertawa keras. Sementara itu, setelah periode kejutan pendek di bawah, penawaran telah dimulai sekali lagi, dan secara bertahap, harga telah mencapai jumlah besar 150.000. Meskipun itu masih sangat jauh dari harga penawaran untuk tungku alkimia sebelumnya, tapi sekarang dua orang super kaya telah pergi. Jumlah ini hampir mencapai batas semua orang. 200.000. Ling Han sekali lagi mengangkat tawaran itu. Dia sudah memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk berhasil mendapatkan alat roh ini,
serta buah iblis skala biru yang akan datang kemudian, bersama dengan kristal asal dari Long Yongchang dan yang lainnya. Seharusnya tidak ada masalah sama sekali. 200. 000. Ling Han sekali lagi mengangkat tawaran itu. Dia sudah memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk berhasil mendapatkan alat roh ini, serta buah iblis skala biru yang akan datang kemudian, bersama dengan kristal asal dari Long Yongchang dan yang lainnya. Seharusnya tidak ada masalah sama sekali. Begitu panggilan 200. 000 ini didengar, lingkungan sekitarnya langsung hening. Yi, mengapa suara ini terdengar agak akrab? Gu Fenghua berkata pada dirinya sendiri. Orang mesum apa itu? Dia sangat kaya. Aku harus berteman dan berpegang teguh padanya. Meskipun orang ini hanya berbicara pada dirinya sendiri, suaranya tidak rendah sama sekali, jadi sejumlah besar orang mendengarnya dengan jelas. Ling Han meletakkan tangannya di dahinya. Dia benar-benar tidak ingin berteman dengan orang cabul ini sama sekali pada saat ini. Untungnya, 9 hub sabre ini akhirnya jatuh ke tangan Ling Han. Dengan statusnya, ia dapat sepenuhnya mengumpulkan barang-barangnya, lalu membayar Origin Crystals yang terutang dalam beberapa hari. Status seorang alkemis kelas bumi masih sangat berguna. Setelah beberapa item kecil ditempatkan pada pelelangan, pelelangan juga hampir berakhir. Akhirnya giliran buah skala iblis biru berada di atas panggung, dan ini memang memunculkan klaim Asteris X lain. Harga awal adalah 10.000. Pelelang mengoceh sedikit sebelum akhirnya memulai penawaran. 11.000. 12.000. Suara penawaran naik satu demi satu. Ling Han, sementara itu, duduk dengan tenang, tidak membuat gerakan. Sekarang belum waktunya untuk mengajukan penawaran, dan harganya masih jauh dari harga akhir buah iblis skala biru. Jadi, sama sekali tidak perlu terburu-buru. Namun, ketika harga telah mencapai 50.000, penawaran melambat sedikit. Bagaimanapun, kekayaan para alkemis di sini sebagian besar dalam bentuk emas dan perak. Mereka hanya mampu menghasilkan begitu banyak kristal asal dengan mengumpulkan keuangan dari sejumlah besar dari mereka. 60.000. Para seniman bela diri muda dari wilayah utara juga mulai membuat tawaran mereka. 60.000. Para seniman bela diri muda dari wilayah utara juga mulai membuat tawaran mereka. Mereka adalah pesaing nyata untuk item lelang dengan harga lebih tinggi hari ini. Orang-orang muda dari 9 bangsa di Desolate Utara hanya akan membeli beberapa mainan kecil. Tetapi dalam persaingan untuk harta nyata, mereka benar-benar tidak dapat bersaing dengan seniman bela diri dari wilayah utara. Harga sangat cepat melonjak hingga 150.000 dan sekali lagi mencapai batas untuk seniman bela diri di wilayah utara. 200.000. Ling Han memberikan kata terakhir. Sial, kenapa dia lagi? Suara ini terdengar sangat mudah. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak Origin Crystals? Yi, tidakkah kalian tahu, dia Ling Han, Grandmaster Ling, seorang alkemis kelas bumi yang baru saja menerobos. Tidak mungkin, dia orangnya. Aku dengar dia baru 17 tahun, ini benar-benar lelucon, hehe. Tidakkah kalian tahu bahwa Grandmaster Ling unggul dalam seni bela diri dan alkimia? Sebelumnya, dia bahkan membunuh seorang seniman bela diri spiritual Ocean Tier bernama Bao Xinran di pesta teh seni bela diri. Pada saat ini, orang-orang muda di wilayah utara semua tampak heran. Chapter 313. Bantu aku memberantas sekte bulan musim dingin. Di mata para seniman bela diri dari wilayah utara, 9 bangsa di Desolate Utara adalah daerah yang paling terbelakang dari seluruh negeri. Mereka bahkan tidak memiliki elit asli dari tingkat bunga mekar. Hanya dengan dukungan kekuatan bangsa, mereka entah bagaimana secara paksa memiliki keberadaan yang begitu kuat. Di bawah tingkat bunga mekar, semua dianggap manusia tak berdaya. Di tempat terpencil dan sunyi seperti itu, para penghuni secara alami semuanya adalah udik dan kulit hitam di mata mereka.
Namun sekarang ada seorang alkemis Grandmaster berusia 17 tahun di sini. Apalagi, orang ini sebenarnya mampu membunuh Bao Xinran. Meskipun Bao Xinran tidak dapat dianggap sebagai orang yang benar-benar kuat di antara generasi muda di wilayah utara, ia seharusnya juga bukan seseorang yang bisa dibunuh oleh Udik dari Desolate North. Selain itu, Udik negara ini baru berusia 17 tahun, dan juga telah mencapai tingkat bumi dalam hal alkimia. Apakah kejeniusan seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Hahaha, jadi ini Grandmaster Ling. Aku akan pergi dan menemuinya besok, dan meminta petunjuk Grandmaster Ling. Seseorang segera berbicara. Aku juga akan mengunjungi Grandmaster Ling tanpa malu-malu. Aku juga. Orang-orang muda di wilayah utara masing-masing berseru. Tanpa repot meminta persetujuan Ling Han, mereka menyatakan niat mereka untuk diri mereka sendiri. Karena bahkan barang lelang terakhir yang berharga telah menemukan pemiliknya, semua orang secara alami meninggalkan venue. Bagaimanapun, ada banyak harta berharga dan berharga di dunia ini, dan ini hanya lelang biasa. Tidak ada yang akan terlalu tertekan karena tidak bisa mendapatkan barang apapun yang mereka minati. Setelah Ling Han mendapatkan buah skala iblis biru dan blade pahlawan 9 langit, dia menyelesaikan tap dengan kristal asal yang telah dia kumpulkan. Adapun hutang yang dia miliki adalah Long Yongchang dan yang lainnya. Dia hanya harus perlahan membayarnya kembali. Bagaimanapun, dia masih memiliki ginseng dan ganoderma dalam jumlah besar selama 100 tahun. Dia hanya bisa menjual ini ke Gu Fenghua dan yang lainnya. Mereka tidak kekurangan uang. Awalnya, dia agak tidak senang dengan cara mereka berbicara kepada diri mereka sendiri dan memutuskan dengan sewenang-wenang bahwa mereka akan mengunjunginya besok. Namun, sekarang setelah orang-orang ini menjadi kliennya, sikapnya tentu saja berubah juga. Dia senang bermain-main dengan mereka selama dia bisa melunasi utangnya lebih dulu. Menurut Long Yongchang, bukti identitasnya sebagai alkemis kelas bumi juga akan datang dalam beberapa hari ini, dan itu sudah cukup dekat dengan waktu keberangkatannya. Ling Han melemparkan Nine Hoop Heaven Hero Blade ke Kenye, dan setelah kembali ke penginapan, ia masuk ke menara hitam dan mulai menggali ginseng dan ganoderma. Sebenarnya, masih ada banyak herbal roh lainnya, tetapi untuk non-alkemis, ginseng dan ganoderma masih yang terbaik. Cukup makan mereka secara keseluruhan akan menjadi nutrisi terbaik. Pada hari kedua, Gu Fenghua dan yang lainnya memang datang. Grandmaster Ling, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kamu benar-benar akan semudah ini. Setiap orang yang datang akan mengatakan sesuatu di sepanjang garis ini. Begitu banyak sehingga Ling Han merasa seolah-olah telinganya akan menjadi kapalan hanya karena mendengar begitu banyak hal yang sama. Hahaha, Ling Han, kamu memang cabul dan memiliki beberapa bantalan yang saya miliki bertahun-tahun yang lalu. Suara Gu Fenghua terdengar. Ketika dia masuk, dia memeluk Ling Han dengan antusias, tetapi kemudian dia segera mendekati telinga Ling Han dan berbisik, namun, Fai Rici adalah milikku, dan jika kamu berani menyambarnya, berhati-hatilah bahwa aku akan menuangkan gatal bubuk ke dalam celana dalammu dan membuat kamu harus menggaruk ba asteris nganmu setiap hari. Orang ini melepaskannya, ekspresinya masih sangat ramah dan hangat. Ling Han meliriknya dengan jijik dan berkata, kamu lebih memperhatikan kekasihmu daripada temanmu. Ini disebut waspadai dirimu sendiri, atau surga dan bumi akan bergabung untuk menghancurkanmu. Demi kebahagiaanku, aku hanya bisa mengorbankanmu, Gu Fenghua menyatakan tanpa keberatan. Saudara Ling, Chi Hualan tiba dengan anggun dan mengangkat tangannya ke arah Ling Han. Saya belum membayar Anda untuk menyelamatkan saya dalam alam iblis Sky Mystery dan tidak berpikir bahwa Anda telah menjadi seorang alkemis kelas bumi. Hualan benar-benar tidak tahu apakah akan datang hari ketika saya masih dapat membayar Anda. Tentu saja akan, Gu Fenghua menyela. Dia dan aku adalah teman baik, apa miliknya milikku, dan apa milikku masih milikku, jadi kau bisa berjanji pada dirimu sendiri dan menikahiku, yang setara dengan membalas budi padamu, berutang pada Ling Han. Chi Hualan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa dan tersenyum indah pada Ling Han, lalu berkata, Kakak Ling, apakah Anda tertarik untuk menjadi tamu di Sekte Bintang Ungu?
Dia adalah seorang murid dari Sekte Bintang Ungu. Jika dia benar-benar berhasil menarik Ling Han ke sektenya, nilai kredit ini akan tak terlukiskan, dan sekte itu tidak akan mengeluarkan biaya untuk membantu Ling Han naik ke Flower Blossom Tier. Bersama dengan penggunaan obat spiritual untuk membantu memperpanjang umurnya, tidak ada masalah bagi Ling Han untuk hidup selama 400 tahun lagi. Itu keseluruhan 400 tahun, jika dia terus meramu pil alkimia kelas bumi. Berapa banyak lagi elit Flower Blossom Tier yang akan muncul di Sekte Bintang Ungu? Itu keseluruhan 400 tahun, jika dia terus meramu pil alkimia kelas bumi. Berapa banyak lagi elit Flower Blossom Tier yang akan muncul di Sekte Bintang Ungu? Dapat dikatakan bahwa seorang alkemis kelas tinggi dapat sepenuhnya mengubah nasib sebuah sekte. Yo, bukankah Kakak Ci selalu dikenal tidak bisa rusak? Mengapa kamu sekarang menggunakan perangkap madu? Di antara gelak tawa ringan, seorang gadis anggun datang, gerakannya genit. Dia memiliki sosok langsing yang sangat indah. Ranya yang penuh dan menonjol bisa membuat mulut siapapun berair. Bagaimana mungkin ada yang fantastis? Bibirnya merah seperti api, dan rambutnya seperti air terjun di pundaknya. Ini adalah wanita yang sangat cantik. Selain itu, dia dipenuhi dengan bantalan berapi-api, seperti bunga segar yang mekar dengan marah, menggoda orang lain untuk maju dan berusaha mencabutnya dan tidak peduli bahkan jika mereka akan terluka oleh duri-duri itu sebagai hasilnya. Lin Xiangqin, Ci Hualan berkata dengan lembut. Keindahan berapi-api ini adalah Lin Xiangqin. Dia menurunkan busur ke arah Ling Han. Kepalanya sedikit menunduk, memperlihatkan sebagian kecil tengkuknya yang seperti batu giok. Itu adil dan halus seperti sutra dan mirip dengan batu giok, sangat indah. Dia benar-benar ahli dalam menggunakan kelebihannya sendiri. Dia jelas tidak membuat gerakan khusus yang eksplisit, namun itu sudah cukup untuk membuat seseorang sepenuhnya mengalami sikap anggunnya, dan menimbulkan rasa gatal serta keinginan yang tak tertahankan di hati seseorang. Lin Xiangqin Sekte Utmos Imperial dengan ini memberi hormat kepada Grandmaster Ling. Dia tidak segera mundur, dan sepertinya sedang menunggu Ling Han maju dan membantunya berdiri. Dia percaya bahwa tidak akan ada pria yang mau melewatkan kesempatan seperti itu, bukan di sekitar mereka. Gu Fenghua, Su Wentong, dan yang lainnya semua tampak terpesona. Dalam hal penampilan, sulit untuk memutuskan siapa yang lebih unggul di antara dia dan Ci Hualan. Tetapi jika seseorang berbicara tentang bantalan dan rahmat, dia jauh lebih unggul dari Ci Hualan. Di sekitar mereka, Gu Fenghua, Su Wentong, dan yang lainnya semua tampak terpesona. Dalam hal penampilan, sulit untuk memutuskan siapa yang lebih unggul di antara dia dan Ci Hualan. Tetapi jika seseorang berbicara tentang bantalan dan rahmat, dia jauh lebih unggul dari Ci Hualan. Tentu saja, pasti ada banyak pria yang lebih menyukai tipe murni seperti Ci Hualan. Meskipun Lin Xiangqin baru berusia 20 tahun, rahmatnya yang berapi-api sudah dipenuhi dengan gaya seorang kakak perempuan yang menggoda. Ci Hualan berterus terang dalam pidatonya. Dia langsung memberikan ham dan menyatakan, "Vixen." Namun Ling Han tidak mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Dia telah melihat banyak upaya untuk menggoda dia dengan keindahan dalam kehidupan terakhirnya. Pada saat itu, dia telah mencapai puncak alkimia dan seni bela diri pada saat yang sama, dan keindahan yang bersedia untuk melemparkan diri ke dalam pelukannya bahkan memiliki status yang lebih tinggi. Tidak ada kekurangan bahkan peri yang berada di tingkat transformasi dewa. Lin Xiangqin mengundang pesek dan tidak bisa membantu tetapi terkejut. Namun, Ling Han sudah berbalik dan berjalan pergi, jadi dia hanya bisa berdiri sendiri. Dia menggosok hidungnya dan ekspresi menantang muncul di wajahnya. Liu Yutong dan Li Xichan bertukar senyum. Ling Han mereka bukan orang yang dangkal. Untuk mendapatkan perhatiannya, godaan kecantikan semata tidak akan berhasil. Hanya ketulusanlah yang bisa mendapatkan kepercayaannya. Grandmaster Ling, apakah kamu ingin datang dan melihat sekeliling Utmos Imperial Sect bersamaku? Lin Xiangqin segera menyusulnya dan bertanya dengan hati-hati, tidak ingin mengakui kekalahan. Baiklah, selama kamu setuju dengan satu syaratku, kata Ling Han dengan tenang. Mendengar kata-kata seperti itu,
Semua orang tidak bisa tidak terlihat sedikit menghina. Dia telah melakukan tindakan begitu lama, tetapi pada akhirnya, dia hanya seorang lecer. Tetapi siapa yang meminta agar mesum-mesum ini menjadi alkemis kelas bumi, terutama yang memiliki masa depan tanpa batas di depannya, memang mungkin bahwa dia layak memiliki kecantikan ekstrim seperti Lin Xiangqin. Lin Xiangqin tersenyum dingin di dalam hatinya, dan hinaannya pada Ling Han bangkit. Namun, senyum di wajahnya tidak berubah, dan dia bertanya dengan ragu, "Boleh aku tahu kondisi apa yang dimiliki Grandmaster Ling? Bantu aku memberantas sekte bulan musim dingin." Chapter 314. Menjual ginseng dan membahas tentang pahlawan. Bantu aku memberantas sekte bulan musim dingin. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terdiam dalam ketakutan. Keberadaan macam apa itu sekte bulan musim dingin? Meskipun ada banyak pihak yang dapat diklaim sebagai sekte di wilayah utara, hanya ada 5 sekte besar yang secara publik diakui sebagai yang terkuat, dan secara kolektif dikenal sebagai 5 sekte di wilayah utara. Sekte musim dingin adalah salah satu dari 5 sekte ini. Meskipun Utmos Imperial Sekte dan surga asal sekte keduanya sangat mengagumkan, dalam hal kekuatan absolut, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan sekte bulan musim dingin. Mungkin hanya jika mereka bertiga menggabungkan kekuatan mereka maka mereka bisa berdiri sejajar dengan Intermoon Sect. Mereka setidaknya akan membutuhkan 3 kali kemampuan sekte bulan musim dingin untuk dapat mengalahkan sekte yang menggunakan strategi defensif dan memiliki arai besar perlindungan gunung seperti yang terakhir. Dengan kata lain, itu akan membutuhkan setidaknya 10 pihak seperti Utmos Imperial Sect untuk bekerja sama untuk memungkinkan ini. Selanjutnya, dalam proses ini, bahkan jika pertempuran dimenangkan, harga yang mahal akan dibayar. Demi seorang alkemis kelas bumi, pihak mana yang mau melakukan hal seperti itu? Ho, Grandmaster Ling benar-benar pelawak. Semua orang tertawa datar. Tiba-tiba, kesombongan mereka hilang dan mereka telah bersikap baik, karena tidak peduli seberapa liar mereka tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti membasmi sekte bulan musim dingin. Entah itu kata-kata tulus dari hati, atau sekadar lelucon. Ling Han tidak peduli. Permusuhan antara dia dan Feng Yan adalah sesuatu yang diketahui semua orang di negara hujan, dan sedikit investigasi akan membuatnya diketahui. Dengan demikian, tidak peduli seberapa ganas kata-katanya, semua orang hanya akan berpikir bahwa itu karena Feng Yan, tetapi tidak akan tahu bahwa permusuhan ini juga melibatkan generasi sebelumnya. Jika seseorang biasa mengatakan kata-kata seperti itu, bahkan jika sekte bulan musim dingin tidak bergerak secara pribadi, masih akan ada sejumlah besar pihak lain yang berencana untuk membunuh Ling Han untuk mendapatkan dukungan dari sekte bulan musim dingin. Namun, ini di sini adalah alkemis kelas bumi, dan berstatus sama dengan seseorang di tingkat bunga mekar. Jadi bagaimana mungkin ada partai biasa yang berani bergerak? Bahkan untuk pesta yang kuat seperti sekte bulan musim dingin, mereka masih harus sedikit khawatir tentang masyarakat alkemis di belakang Ling Han. Paling-paling, mereka hanya akan memukuli Ling Han sehingga dia tidak akan berani berbicara tanpa berpikir. Namun mereka pasti tidak akan berani membunuh Ling Han di depan umum. Tentu saja, itu adalah cerita yang berbeda apapun yang mereka lakukan secara diam-diam. Satu kata sudah cukup untuk menaklukkan para jenius muda yang sangat sombong ini. Saat Ling Han terus bertanya tentang situasi saat ini di wilayah utara, dia menyuruh Zhu Wujiu mengeluarkan sekeranjang ginseng dan ganoderma lainnya. Orang-orang muda ini tidak kekurangan uang. Itu jelas dari fakta bahwa mereka mampu membuang 100,000 kristal asal dengan mudah selama pelelangan. Memang, bahkan jika para jenius ini berasal dari sekte besar dan telah melihat dan makan ginseng dan ganoderma berusia 100 tahun sebelumnya, ketika mereka melihat seikat besar tonik bergizi mengisi keranjang seolah-olah mereka hanya bok choy, mereka merasakan sudut-sudut mulut mereka berkedut keras. Dibandingkan dengan Grandmaster Ling, kita memang katak di dasar sumur. Ada begitu banyak ginseng dan ganoderma yang berumur 100 tahun, Grandmaster Ling pasti sudah memiliki kebun herbal kuno. Itu tidak mungkin kebun herbal kuno. Semua tanaman obat di sini berumur 100 tahun. Itu benar. Kemungkinan besar,
Ada pesta yang menabur sejumlah besar ginseng dan ganoderma 100 tahun yang lalu, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, itu dihancurkan. Namun, kebun ramuan mereka tidak hancur. Sebaliknya, tanaman tumbuh baik, dan akhirnya ditemukan oleh Grandmaster Ling. Semua orang sedih. Ini benar-benar keberuntungan. Terlebih lagi, dengan status sebagai alkemis kelas bumi sebagai pendukung, siapa yang mau berselisih dengan Ling Han hanya karena sedikit ginseng dan ganoderma yang berusia 100 tahun? Ling Han bisa mendapatkan uang sebanyak yang dia suka tanpa khawatir dia akan menjadi sasaran. Lagi pula, untuk pesta-pesta besar, ini jelas hanya pengeluaran kecil. Zhu Jiu bertugas mengumpulkan uang, sedangkan Ling Han berbincang santai dengan mereka dan mengintai situasi di wilayah utara. Bagaimanapun, apa yang disebutkan dalam buku-buku itu setidaknya dari lebih dari 10 tahun, atau bahkan puluhan tahun yang lalu. Tidak ada perubahan dalam struktur kekuatan di wilayah utara. Yang terkuat masih 5 partai, yang secara kolektif dikenal sebagai satu lembah dan 4 sekte. Lembah Api Darah, Sekte Bulan Musim Dingin, Sekte Sinra, Sekte Binatang Buas, dan Sekte Setengah Bulan. Lembah Flame Darah adalah satu-satunya pihak yang tidak menyebut diri mereka sebagai sekte, tetapi mereka diakui sebagai eksistensi paling kuat di wilayah utara. Menurut rumor, mungkin saja elit super dari tier transformasi dewa dapat muncul dalam barisan mereka, dan mereka benar-benar akan mendominasi dan menyapu semua yang lain di wilayah utara saat itu. Meskipun dunia memiliki 4 wilayah dan 1 prefektur, tidak mudah untuk datang dan pergi dari satu ke yang lain. Masing-masing memiliki parit yang memisahkan mereka dari daerah lain, dan dikabarkan bahwa ini ditinggalkan dari pertempuran besar di zaman kuno. Semakin tinggi kemampuan seseorang, semakin sulit untuk melewati jurang ini. Meskipun dunia memiliki 4 wilayah dan 1 prefektur, tidak mudah untuk datang dan pergi dari satu ke yang lain. Masing-masing memiliki parit yang memisahkan mereka dari daerah lain, dan dikabarkan bahwa ini ditinggalkan dari pertempuran besar di zaman kuno. Semakin tinggi kemampuan seseorang, semakin sulit untuk melewati jurang ini. Justru karena ini bahwa meskipun wilayah utara hanya memiliki elit tier bayi spiritual yang siaga, mereka masih tidak perlu khawatir akan diserang oleh elit dari wilayah lain. Jika kita berbicara tentang para jenius dari generasi muda, kita pasti harus menyebutkan Zuo Yuda dari Lembah Api Darah. Dia baru berusia 23 tahun tetapi telah berhasil menembus tier pedestal spiritual. Su Wentong berkata, ekspresinya iri. Di surga asal sekte, dia juga salah satu yang terkuat dari generasi muda, namun hanya pada lapisan keempat dari tingkat samudra spiritual saat ini. Dia masih sangat jauh dari puncak spiritual Ocean Tier, belum lagi menerobos ke spiritual pedestal tier. Langkah ini sangat sulit. Semakin tinggi level kultivasi seseorang, semakin sulit untuk menembus ke tier berikutnya. Sebelumnya ada seorang jenius yang berhasil menembus Flower Blossom Tier pada usia 32 tahun dan menjadi elit Flower Blossom Tier termuda dalam sejarah. Namun dia menghabiskan 122 tahun untuk menerobos ke tingkat bayi spiritual dari tingkat bunga mekar. Pada akhirnya, dia meninggal ketika dia berada di tier bayi spiritual, dan bahkan tidak berhasil menerobos ke tingkat transformasi dewa, meminta desahan dari semua orang. Dia bahkan lebih cabul daripada aku, Gu Fenghua bergumam pada dirinya sendiri dari satu sisi. Zuo Yuda, gumam Ling Han sambil mencatat nama ini. Elit tier pedestal yang berusia 22 tahun memang mengejutkan. Sejauh yang dia sadari, bahkan Kaisar Pedang dan Dewa Langit Phoenix Surgawi tidak begitu luar biasa pada awalnya. Dia menduga bahwa itu pasti karena lingkungan telah berubah, yang membuatnya lebih mudah bagi orang-orang saat ini untuk bercocok tanam. Ada juga orang aneh di sekte Kaisar Binatang yang bernama Lu Yang, 24 tahun, dan juga di tingkat pedestal spiritual. Selanjutnya, sekte Kaisar Binatang memiliki budaya membesarkan binatang iblis sebagai hewan peliharaan. Kekuatan gabungan dari satu orang dan binatang buas akan berarti peningkatan lebih lanjut untuk kecakapan pertempuran. Lin Xiangqin juga menyebutkan jenius lain.
ada juga orang aneh di Sekte Kaisar Binatang yang bernama Lu yang 24 tahun, dan juga di tingkat pedestal spiritual. Selanjutnya, Sekte Kaisar Binatang memiliki budaya membesarkan binatang iblis sebagai hewan peliharaan. Kekuatan gabungan dari satu orang dan binatang buas akan berarti peningkatan lebih lanjut untuk kecakapan pertempuran. Lin Xiangqin juga menyebutkan jenius lain. Di sisi lain, tidak ada bintang baru yang sangat terang di Sekte Shinra. Namun, mereka memiliki set kembar 3. Meskipun mereka masih berada di lapisan ke-9 spiritual Ocean Tier, ketika mereka bertiga bergabung, mereka mampu membunuh lawan di tahap awal tingkat pedestal spiritual, jadi mereka juga tidak boleh diremehkan, kata Chi Hualan. Di antara para jenius muda dari Half Moon Sekte, ada seorang gadis yang dikabarkan seindah bunga. Bahkan Zuo Yuda jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dia memiliki tuannya membuat tawaran pernikahan, namun ditolak dengan dingin, kata Su Wentong sambil tertawa. Saya mendengar tentang itu juga. Nama gadis itu adalah Zhu Xuan-er. Dia baru berusia 22 tahun tetapi telah dengan cara yang sama menerobos ke tingkat pedestal spiritual, yang benar-benar sesuatu yang mengagumkan. Lin Xiangqin mengangguk. Dia merasa iri tanpa akhir. Mereka berdua wanita, tetapi mengapa yang lain melebihi dirinya dengan margin yang begitu besar? Tidak hanya itu, kecantikannya juga sangat mengejutkan. Aku telah melihatnya mengangkat sudut kerudungnya untuk meneguk air. Meskipun hanya sedikit dagunya yang terungkap, itu sudah cukup untuk membuatku tergila-gila dan tidak menginginkan apa-apa lagi. Tetapi untuk mati demi dia, seseorang menambahkan, ekspresi terobsesi di wajahnya. Mereka yang belum pernah melihat Zhu Xuan-er sebelumnya heran. Dia mampu membuat seorang jenius muda tergila-gila pada sedemikian rupa, bahwa Zhu Xuan-er benar-benar memiliki banyak pesona, bukan, terlebih lagi, dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya, dan hanya sekilas dagunya yang cukup untuk membuat seseorang begitu terpikat, tak terbayangkan. Aku juga mendengarnya. Menurut rumor, seorang jenius dari negara bagian tengah datang ke sini untuk pelatihan dan secara tidak sengaja bertemu Zhu Xuan-er. Di tempat itu, dia mengira dia adalah gadis surgawi, dan bahkan pergi ke Half Moon Sect untuk meminta tangannya dalam pernikahan, mengatakan bahwa dia ingin membawa Zhu Xuan-er kembali ke negara bagian tengah. Coba tebak, partai negara bagian mana asal jenius muda itu, kata yang lain, tampak seperti sedikit pamer. Tanpa menunggu yang lain untuk menebak, dia langsung mengungkapkan jawaban untuk teka-teki itu. Chapter 315. Kamu punya banyak harapan. Sekte Pedang Surga. Seolah-olah ketiga kata ini memiliki keajaibannya sendiri, mengisi para pria dan wanita muda di sini dengan rasa hormat yang dalam. Mereka semua menunjukkan ekspresi kerinduan tanpa akhir di wajah mereka. Hampir 10.000 tahun yang lalu, bencana besar terjadi di dunia kita, dan itu adalah senior dan pemimpin dari pihak yang sangat kuat seperti Sekte Pedang Surga, Sekte Pedang Absolut, dan Sekte Awan Phoenix yang berjuang dalam pertempuran sengit yang akhirnya mengakhiri bencana besar, dan menuntun pada banyak generasi damai yang kita miliki sekarang. Selanjutnya, Heaven's Sword Sect memiliki elit Ultra Shattering Void Tier di antara barisan mereka, jadi mereka praktis adalah mahakarya seni bela diri yang hidup. Jika itu aku, tentu saja, aku akan segera bersemangat balapan. Hahaha, jika kamu memotong apa yang ada di antara kakimu dan melakukan sesuatu yang ekstrim ke wajahmu, kamu akan memiliki peluang bagus. Enyah. Semua orang tertawa-tawa. Namun mereka semua memiliki kerinduan yang tak terlukiskan untuk Sekte Pedang Surga. Ini adalah tanah suci sejati seni bela diri, dan memiliki warisan abadi. Mungkin suatu hari akan muncul eksistensi pamungkas yang dapat dengan sukses menghancurkan kehampaan dan masuk ke dalam jajaran dewa. Jadi pada akhirnya, apakah Zhu Xuan-er pergi ke negara bagian tengah? Liu Yutong tidak bisa membantu tetapi bertanya, dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Tidak, kata orang yang mendengar gosip itu. Dikatakan bahwa Zhu Xuan-er sangat berbakti. Tuannya menjadi marah beberapa tahun yang lalu ketika berkultivasi, dan dia bersumpah bahwa dia pasti akan membantu tuannya pulih.
siapapun yang berhasil melakukannya, dia akan memberi mereka tidak peduli berapa banyak sumber daya untuk berkultivasi yang mereka inginkan, atau bahkan menikahinya. Namun, menurut kata-kata penyembuh yang menakjubkan, hanya pil alkimia Heaven Grade yang dapat menyembuhkan luka seperti itu pada dao seseorang. Akibatnya, peri kita di sini akhirnya tidak memilih untuk pergi ke negara bagian tengah, dan siapa yang tahu asteris ngan mana dia akhirnya akan berakhir dengan. Ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, dia sudah menggertakkan giginya, seolah-olah dia sudah bisa melihat dewi mimpinya dipeluk oleh seorang lelaki sialan. Hatinya sakit memikirkan hal itu. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Ling Han. "Untuk apa kalian semua menatapku seperti itu?" Ling Han bertanya dengan sangat polos. "Jika ada orang di wilayah utara yang mampu menjadi alkemis kelas surga, itu pasti kau." Gu Fenghua tertawa keras. "Kamu benar-benar cabul sehingga hanya masalah waktu bagimu untuk menjadi alkemis kelas surga. Pada saat itu, kamu akan bisa membawa pulang kecantikan. Mari kita ngobrol. Bisakah kamu memberiku salah satu celana dalam Fairy Zoo?" Peng, 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 peng. Tanpa menunggu Ling Han berbicara, orang cabul itu sudah dikelilingi oleh lebih dari 10 orang yang mengagumi Zhu Xuan'er dan langsung dipukuli hingga dia bahkan tidak terlihat manusia lagi. "Ya, itu peri Zhu yang sedang kita bicarakan di sini," Liu Yutong berkata dengan sangat cemburu. Li Xichan juga sama. Hanya Hu Niu yang benar-benar tidak peduli dan berpikir di dalam kepalanya. Ling Han adalah milik Niu, sekelompok gadis besar konyol. Ling Han hanya tersenyum dengan tenang. Dalam kehidupan terakhirnya, kecantikan seperti apa yang belum dilihatnya, Heavenly Phoenix Divine Maiden bahkan diakui sebagai wanita paling cantik dalam sejarah, dan dia masih tidak tergerak. Hanya, ketika dia memintanya untuk meramu pil alkimia untuknya, dia meminta Heavenly Phoenix Divine Maiden memberitahunya nama aslinya. Dan dia tidak tahu apa masalah wanita itu, seolah-olah menanyakan namanya adalah seperti membunuhnya. Dan setelah itu, dia sering datang berkunjung, dan tanpa banyak bicara, dia hanya akan mengambil pil alkimia darinya seperti yang dia mau. Seolah-olah dia menganggap dirinya tuannya. Jika dia ingin menghentikannya dan melawannya, itu hanya meminta siksaan. Alasan mengapa Ling Han sangat ingin menerobos ke Shattering Void Tier adalah karena dia sudah cukup diintimidasi oleh Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan ingin mengubah meja dan menjadi bos. Dan hasilnya luar biasa. Tidak lama kemudian, dia terbunuh oleh Menara Hitam. Jika Heavenly Phoenix Divine Maiden telah memasuki ranah dewa, dia mungkin akan cukup cantik untuk membuat satu bingung, bukan? Tiba-tiba, dia agak nostalgia tentang Heavenly Phoenix Divine Maiden, serta Sword Emperor, dan juga setting Sun Saber Emperor. Apakah orang-orang ini benar-benar mati sejak lama, atau apakah mereka menerobos ke ranah dewa? Secara teoritis, karena bahkan Jiang Fei Yue mungkin telah memasuki barisan dewa, seharusnya ada lebih sedikit masalah bagi orang-orang ini. Memikirkan begitu banyak sehingga kamu terpesona? Liu Yutong cemburu dan tidak bisa membantu tetapi mencubit pinggang Ling Han. Namun ketika dia melihat bahwa Li Xichan telah mencubit sisi lain wajah Ling Han dalam gerakan yang terkoordinasi dengan sangat baik, dia tidak bisa menahan tawa. Namun Ling Han bertanya, "Lalu bagaimana dengan Sekte Bulan Musim Dingin? Apakah mereka memiliki jenius yang sangat mengejutkan?" Dalam kasus Sekte Bulan Musim Dingin, 7 putra dari klan Au harus menjadi yang terkuat, kata Lin Xiangqin setelah beberapa pertimbangan. Dalam kasus Sekte Bulan Musim Dingin, 7 putra dari klan Au harus menjadi yang terkuat, kata Lin Xiangqin setelah beberapa pertimbangan. Putra ketujuh Au Feng? Ling Han bertanya. Tidak, Au Feng memiliki 7 putra yang semuanya jenius, dan secara kolektif dikenal sebagai 7 putra klan Au, Su Wentong menjelaskan. Ketujuh orang ini semua berada di puncak spiritual Ocean Tier, dan setiap orang dari mereka sangat mungkin menerobos ke spiritual pedestal tier setiap saat. Seekor naga memiliki 9 putra, dan memang, masing-masing berbeda. Au Yang Ming hanya berada di tingkat pengumpulan elemen, tetapi saudara-saudaranya sudah hendak menerobos ke tingkat pedestal pedang. Mungkin ada beberapa yang bahkan lebih menyedihkan dan masih terjebak di body refining tier.
Ling Han menggosok dagunya dan bertanya, "Siapa 7 orang ini?" Gu Feng Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ao Feng memiliki terlalu banyak anak haram. Siapa yang bisa mengingat mereka semua?" Ketujuh itu adalah yang paling menonjol dari kelompok itu, dan dengan demikian secara terpisah disebut sebagai Ao Sulung, Ao kedua, Ao ketiga, sampai ke Ao ketujuh. Ini, Ling Han merasakan keringat dingin berkumpul di tubuhnya. Dia memiliki terlalu banyak anak, orang luar bahkan tidak dapat mengingat nama mereka dengan jelas. Jika dia melumpuhkan 7 orang ini, Ao Feng mungkin akan patah hati, bukan? Ketika dia ingat rasa sakit yang diderita Ling Dongxing, Ling Han tidak bisa menahan giginya. Ao Feng pasti harus dibiarkan sebagai yang terakhir terbunuh, sehingga memungkinkannya untuk merasakan jenis penderitaan yang membosankan dalam hati seseorang sebelum dia meninggal. Idenya sangat sukses, dan dia berhasil menjual sejumlah besar ginseng dan ganoderma berusia 100 tahun, yang membantunya mendapatkan jumlah gila hampir 400,000 kristal asal. Seseorang harus mengerti, bahkan dengan begitu banyak orang dari 9 negara di utara yang terpencil, mereka hanya berhasil menghabiskan lebih dari 100,000 kristal asal. Tetapi hanya ada lebih dari 10 orang di sini, namun mereka berhasil membeli hampir 400,000 nilai ginseng dan ganoderma dari Origin Crystals, yang membuktikan betapa kaya orang-orang ini dari wilayah utara. Idenya sangat sukses, dan dia berhasil menjual sejumlah besar ginseng dan ganoderma berusia 100 tahun, yang membantunya mendapatkan jumlah gila hampir 400,000 kristal asal. Seseorang harus mengerti, bahkan dengan begitu banyak orang dari 9 negara di utara yang terpencil, mereka hanya berhasil menghabiskan lebih dari 100,000 kristal asal, tetapi hanya ada lebih dari 10 orang di sini, namun mereka berhasil membeli hampir 400,000 nilai ginseng dan ganoderma dari Origin Crystals, yang membuktikan betapa kaya orang-orang ini dari wilayah utara. Jika seseorang membandingkan dirinya dengan yang lain, dia baru saja mati karena kemarahan. Semua orang saling mengobrol, memperbarui satu sama lain tentang situasi mereka saat ini, dan segera pergi sesudahnya. Ling Han juga melakukan perjalanan ke Star Brilliance Palace Hall, dan membayar Origin Crystals yang dia pinjam dari Long Yongchang dan yang lainnya. Dia awalnya berpikir bahwa jika tidak ada cukup, dia akan menggunakan pil 7 krisis breaks untuk menutupi jumlah yang tersisa, tetapi tidak berpikir bahwa orang-orang di wilayah utara akan sangat mengesankan. Setelah Cheng Fei Jun menghilang selama 2 hari, akhirnya menarik perhatian Star Brilliance Palace Hall dan mereka mengirim orang untuk mencari alkemis Grandmaster muda ini. Tetapi bagaimana mereka bisa menemukannya? Pada awalnya, ada beberapa yang curiga bahwa kepergiannya terkait dengan Ling Han. Tetapi segera dengan jelas diketahui bahwa Cheng Fei Jun telah dipanggil oleh bocah sarjana Luo Jifeng. Namun sekarang, bukan hanya Cheng Fei Jun yang menghilang, bahkan Luo Jifeng dan putra cendekiawannya juga telah lenyap. Jadi, itu secara alami tidak berhubungan dengan Ling Han. Ling Han memutuskan untuk menambah bahan bakar ke api dan mengungkapkan fakta bahwa Luo Jifeng adalah murid dari Tosat Corps Sekte, yang akan membuat dunia waspada terhadap sekte jahat ini. 1000 Corps Sekte bahkan bisa melakukan sesuatu seperti menghancurkan Desolate North, jadi itu tidak mungkin bahwa mereka akan berpikir untuk menghancurkan seluruh wilayah utara, atau bahkan seluruh dunia. Dia memiliki Guang Yuan, Zhu Jiu, dan yang lainnya menyebarkan desas-desus, selama mereka dengan ceroboh menyebut-nyebut tentang itu di tempat-tempat seperti rumah teh dan losmen. Rumor semacam ini pasti akan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia seolah-olah itu menumbuhkan sayap. Memang, itu hanya beberapa hari, dan gosip tentang Tosat Corps Sekte telah menyebar ke seluruh kota kecil tentang betapa mengerikannya pesta ini, dan tentang bagaimana mereka berencana mengubah seluruh dunia menjadi tanah mayat. Dalam proses menyebarkan gosip, rumor hanya akan ditambahkan, dan dengan demikian, 1000 mayat sekte digambarkan sebagai semakin jahat ketika gosip terus menyebar. Mereka praktis oleh semua. Namun, Ling Han berpikir bahwa ini adalah hal yang sangat baik. Memang ada kebutuhan untuk meningkatkan rasa kewaspadaan terhadap sekte 1000 mayat. Pesta ini benar-benar terlalu jahat. Chapter 316.
Kemunculan kembali wanita jubah. Setelah beberapa hari, Ling Han akhirnya mendapatkan bukti identitasnya sebagai alkemis kelas bumi. Dengan cara ini, tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya, ia masih seorang alkemis bumi yang 100% asli dan otentik. Kita harus berangkat. Ling Han menjentikkan jarinya dan memimpin yang lain keluar dari Fallen Moon Gorge, menuju ke sekte bulan musim dingin. Cakrawala luas wilayah utara segera membentang indah di depan mereka. Karena ada gunung yang tinggi yang memisahkan kedua daerah, kebenarannya adalah bahwa ada perbedaan yang sangat jelas dalam iklim kedua daerah. Desolate North sangat kering dan dingin, tetapi wilayah utara sangat lembab dan hangat. Ada bentangan besar pohon-pohon tinggi yang tumbuh di sini yang memiliki daun besar dan gemuk. Itu tidak seperti di Desolate North, di mana sebagian besar tanaman hijau adalah jenis dengan daun berbentuk jarum yang dapat menahan dingin yang ekstrim. Namun, ki spiritual di sini jelas jauh lebih padat. Terakhir kali saya datang ke sini, 17 tahun yang lalu, Guang Yuan tidak bisa membantu tetapi berkata dengan sedih. Di kedalaman matanya, ada rasa sakit dan amarah yang nyaris tak terlihat. Kakak Guang, kondisi untuk kultivasi di sini jelas lebih baik daripada di negara hujan. Mengapa kamu kembali? Liu Yutong bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena Ling Han, dia tidak mungkin memanggil Guang Yuan sebagai senior. Guang Yuan menghela nafas dan berkata, terlalu sulit untuk membangun dirimu di wilayah utara. Dia menggelengkan kepalanya. Memang benar bahwa spiritual ki di sini memang jauh lebih padat. Tetapi tanpa pasokan pil alkimia, apa gunanya hanya memiliki ki spiritual yang padat? Ada terlalu banyak seniman bela diri di wilayah utara. Bahkan para elit tier spiritual ocean dapat menghasilkan banyak uang kecuali mereka mau patuh memperbaiki kristal asal. Tapi jika seseorang memperbaiki kristal asal, berapa banyak waktu yang tersisa untuk budidaya? Ada terlalu banyak orang kuat di sini. Jika seseorang menginginkan kehidupan yang lebih baik, dia setidaknya harus berada di tingkat pedestal spiritual. Liu Yutong dan yang lainnya langsung terdiam. Itu adalah tingkatan pedestal spiritual yang mereka bicarakan. Di negara hujan, itu akan menjadi pesta yang paling kuat seperti 8 klan besar. Siapa yang akan meninggalkan gaya hidup yang nyaman dan lari ke wilayah utara untuk mulai memperjuangkan tempat mereka sendiri lagi? Lebih jauh lagi, di negara hujan, tier pedestal spirit dianggap sebagai yang terjauh yang bisa ditempuh di jalur seni bela diri, dan seseorang tidak mungkin bisa melangkah lebih jauh. Lalu apa gunanya keluar ke wilayah utara? Untuk mendapatkan teknik budidaya flower blossom tier, itu lebih sulit daripada naik ke surga. Teknik kultivasi semacam ini akan sangat dilindungi dan disembunyikan dengan sangat baik oleh setiap pihak. Dan mereka tidak akan dengan mudah membiarkan kekuatan abadi yang luar biasa muncul dari pihak lain manapun. Di antara berbagai sekte di wilayah utara, sekte bulan musim dingin adalah yang paling dekat dengan 9 negara di utara yang terasing. Namun, meskipun itu yang terjadi, begitu seseorang meninggalkan Fallen Moon Gorge, seseorang masih harus melakukan perjalanan selama sekitar setengah bulan untuk mencapai Yulong Mountains, tempat Intermoon Sect berada. Yulong Mountains adalah pegunungan yang sangat luas. Dari utara ke selatan, mereka membentang lebih dari 10,000 mil. Sedangkan dari timur ke barat, mereka membentang lebih dari 2,000 mil. Di wilayah utara, mereka dianggap sebagai salah satu jajaran gunung terbesar. Gunung-gunung adalah sumber dari berbagai herbal spiritual, dan juga mengandung sejumlah besar binatang iblis yang berharga yang memiliki nilai besar sebagai bahan obat. Dan pegunungan yang begitu besar dan bernilai adalah milik pribadi sekte Moon musim dingin. Jika ada seniman bela diri yang bukan sekte mereka berani memasuki gunung dan merampas atau mencuri binatang buas dan herbal spiritual di dalam, satu-satunya nasib akan mati setelah ditangkap. Tidak ada pengecualian. Namun, sekte Moon musim dingin telah mengatur arai pelindung untuk mempertahankan pegunungan yang luas ini, sehingga seniman bela diri yang lebih lemah tidak akan memiliki cara untuk menyelinap masuk. Bagaimanapun, Ling Han meramu banyak pil perubahan penampilan di jalan. Mereka tidak dimaksudkan untuk ditelan, tetapi lebih pada wajah. Mereka memungkinkan untuk mengubah wajah seseorang seperti yang diinginkan.
dan ketika efek obat memadat, seseorang akan dapat menjadi orang yang sama sekali berbeda. Namun, pil perubahan penampilan hanya bisa bertahan selama 10 hari. Selain itu, seseorang tidak dapat mencuci wajahnya dalam 10 hari ini. Efek dari pil akan hilang ketika seseorang bersentuhan dengan air, dan segera, penampilan nyata seseorang akan terungkap. Ling Han berencana memasuki Intermoon Sect. Sementara menangani kerusakan parah, dia akan mencuri beberapa herbal spiritual dan juga mencari berita tentang ibunya. Dalam skenario kasus terbaik, dia akan dapat menemukan 2 herbal spiritual yang tersisa yang dia butuhkan di sekte bulan musim dingin dan membuat ramuan kembalikan roh. Kemudian, dia akan segera kembali ke Grey Cloud Town dan menyembuhkan spirit base ayahnya. Setelah itu, dia akan meminta Ling Dongxing minum pil alkimia seperti orang gila dan mendorong tingkat kultivasinya dengan cepat. Fitur-fitur Ken Ye sangat berbeda. Guang Yuan sudah melewati usia yang dapat diterima, dan Liu Yutong dan Li Xichan pasti tidak ingin melewati 10 hari tanpa mencuci muka. Adapun Zhu Wujiu, bakatnya tampaknya agak miskin, sehingga sekte Moon musim dingin mungkin tidak membawanya. Dengan demikian, Ling Han memutuskan untuk meninggalkan mereka semua di luar. Dia akan bergerak sendiri. Hunyu terlalu kecil. Tidak ada sekte yang mau mengambil gadis kecil seperti itu. Siapa yang mau merawat seorang gadis kecil? Dan jika budidaya Hunyu terbuka, itu hanya akan membuat keributan besar, dan pada saat itu, Feng Yan pasti akan mengenalinya. Selain itu, karena Hunyu ada di sini, bagaimana Ling Han bisa berada jauh? Akibatnya, gadis kecil itu tetap tinggal bersama yang lain. Kereta goyang dan berayun sepanjang jalan, dan tepat ketika mereka akan mencapai sekte bulan musim dingin, mereka mendengar suara pertempuran datang dari lokasi terdekat. Segera setelah itu, mereka melihat seorang wanita yang benar-benar tersembunyi di bawah jubah muncul dengan terhuyung-huyung di depan gerbong mereka. Ketika dia melihat kereta yang perlahan bergerak, sepotong kegembiraan muncul di wajahnya. Dia mengambil lompatan besar dan memasuki kereta dari belakang. Pada saat ini, Ling Han saat ini menggunakan Cheng Appearance Pill untuk mengubah penampilannya, dan berpakaian sendiri di depan cermin. Liu Yutong dan 2 gadis lainnya secara alami di menara hitam, dan ketika dia tiba-tiba melihat orang asing muncul di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia terkejut, dan wanita itu bahkan lebih terkejut. Alkemis kelas bumi yang hebat benar-benar bertindak dengan malu-malu di depan cermin seperti ini. Cabul macam apa ini? Alkemis kelas bumi yang hebat benar-benar bertindak dengan malu-malu di depan cermin seperti ini. Cabul macam apa ini? Sepertinya kamu salah paham, kata Ling Han lemah. Diam, katanya dengan sengit. Dia mengulurkan tangan dan meraih leher Ling Han, dan berkata, tutupi aku, atau aku akan mencekikmu sampai mati. Ling Han tidak takut. Saat dia bergerak, dia akan bisa langsung memasuki menara hitam. Untuk seseorang yang memiliki indera surgawi tingkat surga seperti dia, bagaimana mungkin refleksnya lebih lambat daripada yang ada di tingkat pedestal spiritual? Dia hanya ingin tahu. Meskipun memang ada banyak wanita yang mengenakan jubah, bersama dengan suaranya, dia yakin bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Inilah tepatnya wanita yang telah berpartisipasi dalam pelelangan di Fallen Moon Gorge beberapa hari yang lalu. Kenapa dia ada di sini? Dan siapa yang dia lawan beberapa saat lalu? Diam, kereta tiba-tiba berhenti. Apakah kamu melihat seorang wanita berjubah lewat? Suara tua terdengar. Itu adalah penatua di tingkat bunga mekar yang telah bersaing dengan wanita berjubah dalam penawaran di pelelangan di Fallen Moon Gorge. Tubuh wanita berjubah itu memberikan getaran yang jelas, namun dia menekannya dengan paksa. Perasaan surgawi dari tingkat bunga mekar terlalu kuat. Dia akan bisa merasakan jika ada sedikit keanehan. Ling Han tersenyum dengan tenang dan mengaktifkan perasaan surgawi untuk mengelilingi wanita berjubah. Ini adalah rasa surgawi dari tingkat surga. Wanita berjubah itu tidak menyadarinya sama sekali, dan hal yang sama berlaku untuk sesepuh itu di tingkat bunga mekar. Ini adalah rasa surgawi dari tingkat surga. Wanita berjubah itu tidak menyadarinya sama sekali, dan hal yang sama berlaku untuk sesepuh itu di tingkat bunga mekar. Tidak, kusir itu segera menggelengkan kepalanya.
penatua di tingkat bunga mekar menggunakan akal surgawi untuk menyapu beberapa kali di atas 2 gerbong, tetapi tidak menemukan aura yang dia kenal. Dengan langkah kakinya, dia pergi dengan angin, menakuti sang kusir sehingga dia berlutut dan bersujud. Ling Han menarik akal surgawi dan bertanya, "Mengapa dia mengejar kamu, Heng? Kenapa kamu begitu peduli tentang itu?" Wanita berjubah itu bertanya dengan dingin. "Apakah ini benar-benar cara yang baik untuk berbicara dengan penyelamatmu?" Ling Han tertawa. "Aku akan membalas budi yang telah kau lakukan padaku." Wanita berjubah itu masih sangat dingin. Ling Han mengangkat bahu dan berkata, "Aku bahkan tidak tahu kamu terlihat seperti apa atau siapa namamu. Di mana kamu ingin aku pergi untuk menemukanmu untuk membayar saya?" Wanita berjubah itu sangat tidak sabar dan berkata, "Ketika lukaku sembuh, aku akan pergi dan menemukanmu. Bagaimana aku tahu apakah kamu hanya mengucapkan kata-kata belaka atau tidak?" Ling Han tidak mau mendengarkan alasan apapun. Dia tertarik pada wanita berjubah ini dan yang lebih tua di tingkat bunga mekar. Mengapa mereka menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk membeli tungku alkimia yang dia gunakan sebelumnya? Namun, pada saat ini, sementara dia tidak bisa mengalahkan sesepuh itu di tingkat bunga mekar, wanita berjubah saat ini sangat terluka. Ini adalah kesempatan langka. Chapter 317. Asosiasi Tombak Dingin. Wanita berjubah itu menggertakkan giginya karena marah, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Aku Mu Fei Yao. Kamu bisa menemukanku di negara bagian tengah." Ling Han tidak bisa menahan senyum. Wanita ini sangat rentan terhadap provokasi, dia tidak boleh terlalu tua. Dia melanjutkan, "Kamu menyembunyikan diri seperti ini, dan kamu masih ingin aku percaya padamu?" Mu Fei Yao mengulurkan tangan, akan melepas jubahnya, tapi kemudian dia segera berpunuk dan berkata, "Aku hampir jatuh cinta pada kata-katamu, dasar bocah licik." Matanya berubah dingin dan dia melanjutkan, "Jika kamu terus memprovokasi saya, berhati-hatilah bahwa saya akan mematahkan leher Anda. Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu atau tidak." Ling Han tiba-tiba meledak, membalikkan meja dan meraih ke leher Mu Fei Yao, memeluknya ke dinding kereta. Mu Fei Yao terperangah. Dia berada di tingkat pedestal spiritual, dan meskipun dia telah menderita cedera berat, mengakibatkan kecakapan pertempurannya turun ke tingkat tier samudra spiritual, dia masih lebih kuat dengan jumlah yang tidak diketahui kali daripada seseorang di lapisan pertama dari Gusing Spring Tier. Namun sekarang, dia sebenarnya ditundukkan oleh Ling Han dalam satu gerakan. Bagaimana dia bisa percaya bahwa hal seperti itu mungkin terjadi? Ling Han luar biasa kuat, cukup untuk dibandingkan dengan lapisan kelima dari tingkat lautan spiritual. "Dari pihak mana kamu berasal? Kenapa kamu bersikeras membeli tungku alkimia?" Ling Han bertanya. Menghabiskan begitu banyak kristal asal hanya untuk membeli tungku alkimia yang rusak dan tidak berguna. Dia tidak percaya itu karena dia punya uang untuk dibakar. Apalagi ketika ada 2 orang yang memperebutkannya. "Kenapa aku harus memberitahu pembohong sepertimu?" Mu Fei Yao bertanya dengan menantang. "Karena jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menamparmu," kata Ling Han dengan tenang. Mu Fei Yao tiba-tiba gemetar ketakutan. Dia adalah gadis yang murni dan tak tersentuh. Jika dia benar-benar memiliki bagian belakangnya dihantam oleh laki-laki sialan, lalu wajah apa yang harus dia terus hidup? Terutama ketika pria ini memiliki nama yang sama dengan Kaisar Alkimia dari 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah salah satu pantangan besar mereka. Namun, dia bahkan lebih keras. Harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk menyerah. Dia mengertakkan giginya dan berkata, "Jika kamu berani melakukan kemarahan, aku tidak akan mengeluarkan biaya dan membunuhmu dengan cara apapun." Ling Han tidak peduli akan ancamannya. "Aku sudah berubah pikiran sekarang. Aku akan membawamu ke tempat yang ramai, dan menamparmu di depan semua orang." Mu Fei Yao menarik napas dengan tajam, dan berkata dengan suara bergetar, "Kamu tidak bisa, kamu tidak bisa." "Kamu bisa menguji batasku," kata Ling Han dengan tenang. Mu Fei Yao menatap mata Ling Han, dan melihat bahwa meskipun matanya jernih, mereka dipenuhi dengan alam liar.
orang seperti itu tidak melakukan hal-hal dengan keraguan atau keraguan dalam pikirannya. Dia pasti akan menindaklanjuti kata-katanya dan melakukan apa yang dia katakan. Jelas tidak bijaksana untuk membuat marah orang seperti itu. Aku murid dari Cold 1 Spear Association. Dia sedikit kebobolan. Bagaimanapun, ini bukan rahasia. Ling Han langsung terkejut. Asosiasi Tombak Dingin. Asosiasi Tombak Dingin adalah rahasia kecil miliknya dan keempat muridnya. Mereka pernah berpikir untuk membentuk sebuah pesta dan bahkan datang dengan nama Asosiasi Tombak Dingin. Namun sebelum mereka bahkan mulai secara resmi membentuknya, Ling Han sudah menghilang di dalam situs bersejarah kuno. Mungkinkah Asosiasi Tombak Dingin ini dibentuk oleh keempat muridnya setelah kematiannya? Jika itu yang terjadi, maka itu sangat masuk akal bahwa Mu Fei Yao akan mengajukan tawaran untuk tungku alkimia yang pernah dia gunakan sebelumnya. Tapi mengapa yang lebih tua dari tingkat bunga mekar juga bersaing untuk tungku alkimia ini? Terlebih lagi, dua orang ini bahkan telah meledak. Apa alasannya? Lebih mungkin daripada tidak. Itu pasti karena tungku alkimia. Lalu pria tua itu dari sebelumnya, Ling Han bertanya. Dia dari Asosiasi Tombak Dingin Palsu. Wajah Mu Fei Yao langsung dipenuhi amarah. Para penipu ini, kita harus melenyapkan semuanya dan tidak mengizinkan mereka melakukan perjalanan dunia dengan nama Grandmaster Ling. Ling Han bahkan lebih heran. Sebenarnya ada dua asosiasi tombak dingin. Mu Fei Yao berpikir bahwa dia palsu, dan mungkin dia juga memikirkan hal yang sama tentangnya. Akibatnya, kedua belah pihak bertempur dengan sengit di atas tungku alkimia yang pernah ia gunakan. Tetapi masalahnya adalah bahwa dia sudah mati selama 10.000 tahun, jadi mengapa mereka masih begitu menghormati dia dan membayar harga yang begitu mahal hanya untuk tungku alkimia yang pernah dia gunakan? Mungkinkah kedua asosiasi tombak dingin telah dibentuk oleh para muridnya? Apakah ada semacam konflik yang muncul di antara mereka yang menyebabkan kebencian satu sama lain meningkat, sehingga mereka rela menghancurkan yang lain? Hanya dari fakta bahwa mereka bersedia untuk tidak mengeluarkan biaya untuk membeli tungku alkimia yang pernah dia gunakan, dia tahu bahwa dua asosiasi tombak dingin ini sangat menghormati dia. Tetapi jika memang begitu, mengapa mereka saling membenci? Ling Han merasakan sakit kepala datang. Apa yang terjadi setelah kematiannya yang menyebabkan konflik meningkat di antara murid-muridnya dan mengakibatkan mereka membentuk dua asosiasi air dingin terpisah yang bertekad untuk melenyapkan yang lain? Ling Han merasakan sakit kepala datang. Apa yang terjadi setelah kematiannya yang menyebabkan konflik meningkat di antara murid-muridnya dan mengakibatkan mereka membentuk dua asosiasi air dingin terpisah yang bertekad untuk melenyapkan yang lain? Namun, kedua belah pihak sangat saling menentang satu sama lain hanya karena mereka pikir pihak lain adalah asosiasi tombak dingin yang palsu, tidak menginginkan yang lain selain menghancurkan pihak lain. Kemudian, jika dia mengakui identitasnya dari kehidupan terakhirnya, dia pasti akan dianggap sebagai penipu super oleh asosiasi tombak dingin dan mereka mungkin akan mencoba untuk menghancurkannya menjadi debu. Hanya melihat Mu Fei Yao, dia benar-benar marah dan bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Apa keraguan yang masih akan dia miliki tentang statusnya sebagai alkemis kelas bumi? Kamu bisa pergi. Ling Han melemparkan Mu Fei Yao keluar dari kereta tanpa niat sedikit pun untuk memperlakukannya dengan lembut hanya karena dia seorang wanita. Mu Fei Yao jatuh terguling-guling ke tanah, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia benar-benar diusir oleh Ling Han begitu saja. Pria tercela ini, jangan biarkan dia bertemu dengannya lagi, atau dia pasti akan membuatnya menderita. Dengan lebih banyak pertanyaan di kepalanya, Ling Han akhirnya tiba di Intermoonsec. Pada saat ini, masih ada 2 hari lagi sebelum Intermoonsec akan membuka pintu mereka untuk merekrut murid. Untuk sekte besar seperti Intermoonsec, pintu utama mereka secara alami ditutup pada waktu normal. Seseorang biasanya meninggalkan atau memasuki sekte melalui pintu samping. Hanya ketika ada acara besar, seperti memberi penghormatan kepada leluhur mereka, atau jika ada kunjungan tamu yang sangat penting dan terhormat, atau perekrutan murid yang berlangsung setiap 5 tahun, pintu utama akan dibuka. Dari jauh, sepasang pintu batu raksasa telah menutup jalur menuju pegunungan,
dan ada dua pintu samping yang lebih kecil di kedua sisi itu, satu untuk masuk, sedangkan yang lain untuk keluar. Ada aliran gelisah orang di sekitar, yang memamerkan kemakmuran sekte Moon musim dingin. Lebih jauh lagi, ada awan dan kabut melengkung di sekitar gunung seolah-olah mereka adalah naga. Lebih jauh lagi, ada awan dan kabut melengkung di sekitar gunung seolah-olah mereka adalah naga. Mengira ada sebuah kota besar di dekat sekte bulan musim dingin yang disebut Seabreeze City, itu masih agak jauh. Selain itu, waktu untuk pintu utama dibuka untuk perekrutan murid sudah dekat, jadi ada banyak yang memilih untuk mendirikan tenda di kaki gunung untuk menunggu hari ini datang. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka yang hanya akan datang setiap 5 tahun. Orang-orang di sini bukan hanya orang-orang muda dari Desolate North, tetapi juga orang-orang yang datang dari seluruh wilayah utara. Sekte bulan musim dingin adalah salah satu dari 5 sekte terbesar di wilayah utara. Jadi jika seseorang dapat masuk ke sekte, itu setara dengan membuka pintu menuju masa depan yang sangat cerah. Sebagai hasilnya, itu secara alami menarik banyak orang muda dengan impian. Melihat ke bawah dari posisi yang lebih tinggi, itu jelas merupakan bentangan hitam. Kemanapun dia melihat, ada banyak orang. Hanya di sini, setidaknya ada 100,000 orang. Pada awalnya, jumlah ini mungkin tampak banyak, tetapi orang hanya perlu memikirkan jumlah total penduduk di wilayah utara untuk mengetahui bahwa beberapa ribu ini benar-benar sangat normal. Hanya 9 negara di Desolate Utara memiliki sekitar 1 miliar penduduk, dan Desolate North hanya dianggap sebagai sudut kecil terbelakang dari wilayah utara. Ling Han menyuruh yang lainnya tinggal di Seabreeze City, sedangkan dia sendiri datang ke kaki pegunungan sekte Moon Inter. Sudah ada banyak rumor tentang tes yang akan berlangsung lusa. Yang pertama adalah tentang hadiah. Mereka yang berhasil masuk ke 10 besar akan dihargai dengan kaya, dan hadiah untuk sang juara adalah alat roh yang disebut Thunder Battle Armor. Alat roh ini dikabarkan telah diturunkan dari zaman kuno, dan dalam perjalanan panjang sejarah, itu telah mengalami banyak kerusakan. Sebagai hasilnya, kekuatannya tidak lagi sebesar dulu sejak ribuan tahun yang lalu, tapi itu masih merupakan harta yang sangat berharga. Ini sebenarnya armor pertempuran guntur. Ling Han sangat heran. Chapter 318. Guntur Battle Armor. Tidak terlalu mengejutkan bahwa sekte bulan musim dingin bersedia menggunakan alat semangat sebagai hadiah, karena juara persidangan pasti akan sangat dikembangkan oleh sekte bulan musim dingin dan kemudian akan menjadi salah satu anggota inti dari sekte ini. Dengan demikian, alat roh ini hanya membuat lingkaran besar, dan pada akhirnya akan kembali ke tangan sekte bulan musim dingin. Ini sebenarnya armor pertempuran guntur. Ling Han sangat terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang Thunder Battle Armor. Jauh sebelumnya dalam kehidupan terakhirnya, armor pertempuran guntur telah muncul sebelumnya, dan pemiliknya pada saat itu adalah permaisuri guntur yang terkenal Zisui Xian, salah satu dari 7 elit pamungkas surga tingkat dalam kehidupan terakhirnya. Meskipun Zisui Xian hanya menempati peringkat keempat di antara 7 raja dari kehidupan terakhirnya, 3 orang yang berada di depannya adalah monster super seperti Sword Emperor, Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan Setting Sun Saber Emperor. Menjadi peringkat keempat tidak berarti dia lemah. Di sisi lain, selain Ling Han, 6 orang lainnya semuanya sangat kuat. Dan alasan mengapa Zisui Xian begitu kuat terkait dengan fakta bahwa dia mengenakan Thunder Battle Armor. Armor perang ini tidak hanya memiliki pertahanan yang sangat tinggi, tetapi juga bisa melepaskan kekuatan guntur, yang membuatnya berada di peringkat keempat. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada akhir 10,000 tahun, Thunder Battle Armor akan muncul sekali lagi, dan telah benar-benar jatuh di tangan pesta kecil, seperti sekte bulan musim dingin. Mungkinkah Zisui Xian telah jatuh? Itu juga tidak benar. Bahkan jika Zisui Xian tidak berhasil menghancurkan Void dan menjadi dewa, dia masih memiliki sekte guntur biru di belakangnya. Sekte itu adalah sekte besar dan masih kokoh bahkan sampai hari ini, sama abadi dengan sekte pedang langit dan sekte pedang absolut.
bagaimana mereka bisa membiarkan harta yang begitu berharga ditinggalkan di luar? Tidak. Jika Thunder Battle Armor ini masih memiliki kekuatan seperti sebelumnya, maka apakah Sekte Moon Musim Dingin benar-benar masih menggunakannya sebagai hadiah? Bahkan yang paling kuat dari Intermoon Sekte akan mengingini harta karun tersebut. Mungkin itu terlalu parah rusak dan Sekte Guntur Biru telah menyerah padanya, dan tidak ada elit yang kuat dari Intermoon Sekte yang tertarik, hanya memutuskan untuk menggunakannya sebagai hadiah. Bagaimanapun, itu akan tetap tinggal di Sekte Bulan Musim Dingin pada akhirnya. Sudahlah, aku akan mengambilnya dulu, Ling Han bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar tertarik kali ini, karena bahkan jika Thunder Battle Armor rusak, ini masih alat spirit level 9, dan pasti layak dia bergerak di atasnya. Kali ini, Intermoon Sekte akan merekrut total 10.000 murid, dan untuk memeras 10.000 murid ini bukanlah tugas yang mudah karena jumlah jenius muda di wilayah utara tidak terhitung. Selain itu, bahkan lebih sulit untuk menjadi juara dari 10.000 pemenang ini. Selain itu, yang lebih buruk adalah fakta bahwa bahkan para murid dari Sekte Moon Musim Dingin yang berusia di bawah 30 tahun dapat berpartisipasi dalam persidangan ini. Orang-orang ini secara alami berpartisipasi untuk hadiah. Selain hadiah untuk sang juara, Thunder Battle Armor, masih ada peralatan roh lainnya, beberapa jimat spiritual, dan beberapa pil alkimia. Bahkan untuk para murid dari Sekte Moon Musim Dingin, mereka adalah hadiah yang sangat menarik. Syukurlah, semua orang mematuhi ketentuan bahwa hanya mereka yang di bawah 30 tahun yang dapat berpartisipasi. Isi persidangan sangat sederhana. Semua orang akan memasuki Yulong Mountains dan diberi plak yang sangat kecil. Dalam 3 hari berikutnya, yang harus dilakukan semua orang adalah saling merebut plak. Setelah 3 hari, jumlah plak yang dimiliki semua orang akan dihitung, dan mereka yang berhasil masuk dalam peringkat 10.000 teratas akan dapat memasuki Sekte Bulan Musim Dingin. Dan mereka yang berada di peringkat 100 teratas akan mendapat kesempatan untuk masuk ke babak kedua persidangan, dan 10 teratas akan muncul dari putaran kedua ini. 10 orang ini kemudian akan bisa mendapatkan hadiah tambahan, dan hadiah untuk sang juara adalah Thunder Battle Armor. Jadi, ini adalah masalah strategi. Hanya dari tempat ini saja, ada beberapa ratus ribu orang, dan masih ada banyak di Seabreeze City. Tidak akan ada masalah bagi jumlah total peserta untuk menembus 1.000.000. Ini berarti bahwa pasti akan ada sejumlah besar orang yang akan didiskualifikasi. Tetapi justru karena alasan ini, beberapa yang lebih lemah dalam kemampuan memiliki nilai lain jika mereka menjual plak mereka, itu pasti lebih baik daripada bekerja keras untuk tidak ada. Lebih penting lagi, berpartisipasi dalam uji coba ini adalah hal yang sangat berbahaya. Sekte Bulan Musim Dingin tidak mengatakan bahwa seseorang tidak diizinkan melukai atau bahkan membunuh yang lain dalam persidangan ini. Begitu informasi ini diketahui, banyak yang memutuskan untuk menyerah. Karena memang begitu, mengapa mereka tidak mengambil keuntungan dari peluang untuk mendapat untung kecil, berpartisipasi dalam uji coba, dapatkan plakat, dan setelah uji coba dimulai, segera serahkan plakat mereka kepada pembeli, lalu pergi. Begitu informasi ini diketahui, banyak yang memutuskan untuk menyerah. Karena memang begitu, mengapa mereka tidak mengambil keuntungan dari peluang untuk mendapat untung kecil, berpartisipasi dalam uji coba, dapatkan plakat, dan setelah uji coba dimulai, segera serahkan plakat mereka kepada pembeli, lalu pergi. Dengan demikian, pembeli dengan kemampuan sudah mulai mengambil tindakan, dan secara pribadi melakukan kontak dengan orang lain untuk membahas harga jual. Hai, saudara lelaki yang agak kecoklatan ini. Ling Han secara alami terganggu oleh cukup banyak orang. Dia telah mengirim banyak pembeli potensial, dan kali ini, datanglah seorang pemuda yang agak gemuk, yang mengenakan emas, perak, dan permata di seluruh, seolah-olah dia takut orang lain tidak tahu bahwa dia kaya. Mata Ling Han menyapu dia. Pemuda ini benar-benar sangat kaya. Ornamen emas, perak, dan permata itu secara alami adalah sampah di mata seorang seniman bela diri,
tetapi jepit rambut yang ia kenakan terbuat dari black lacquer wood. Ikat pinggangnya ditenun dari sutra bunga berbintik dan sutra emas melambung hitam, dan sarung pedang yang terpasang di pinggangnya ditempa dari 8 Treasure Star Iron. Bahan-bahan ini semuanya sangat berharga, dan membutuhkan sejumlah besar origin crystals untuk mendapatkannya. Dia percaya bahwa bahkan untuk murid sejati dari Sekte Bulan Musim Dingin, itu akan menjadi hal yang sangat mengejutkan untuk mendapatkan bahkan satu dari barang-barang ini, apalagi ketika begitu banyak harta yang berbeda milik satu orang. Ling Han sudah mengubah penampilannya menjadi pria muda yang agak kecoklatan. Wajahnya telah berubah banyak juga dan menjadi agak biasa, jadi dia sekarang termasuk tipe yang pasti tidak akan diperhatikan oleh orang banyak. Adik ini dengan dompet montok, ada apa? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Pria muda yang gemuk itu memperlihatkan giginya dengan senyum yang penuh ketulusan. Dia mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Ling Han, dan berkata, "Saudaraku, persidangan akan dimulai besok, jadi apakah Anda ingin masuk ke dalam 10.000 teratas, atau bahkan 100 besar?" Pria muda yang gemuk itu memperlihatkan giginya dengan senyum yang penuh ketulusan. Dia mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Ling Han, dan berkata, "Saudaraku, persidangan akan dimulai besok, jadi apakah Anda ingin masuk ke dalam 10.000 teratas, atau bahkan 100 besar?" Apa gunanya hanya menginginkan? Ling Han menghela nafas dengan sengaja. Dia sedikit terkejut, karena orang ini sebenarnya tidak ada di sini untuk membeli plakatnya. "Hehe, aku punya cara, selama kamu mampu membayar harganya." Pemuda gemuk itu mendekat, dan berkata dengan suara rendah, "Aku memiliki alat roh yang dapat digunakan oleh seniman bela diri Gusing Spring Tier, dan kekuatan dari alat roh ini sebanding dengan tingkat-tingkat lautan spiritual. Dengan alat spirit ini milik Anda hanya perlu menunggu selama 3 hari, maka Anda akan dapat menghancurkan semua di jalan kami, sehingga akan ada secara alami ada beberapa plak hanya menunggu Anda untuk mengambil." "Oh, biarkan aku lihat," Ling Han berkata, tersenyum. Ayo, ayo. Ikut aku di suatu tempat dengan sedikit orang. Kamu tidak bisa membiarkan harta karun seperti itu dilihat oleh orang lain," kata pria muda gemuk itu, berpura-pura menjadi sangat misterius. Keduanya datang ke sudut terpencil. Pemuda montok itu mengeluarkan bola merah tua, dan berkata, "Ini disebut dunia mengejutkan surga Thunderbolt Vanishing, meledakkan dunia memadamkan secara luas meledak bola cahaya. Lihat saja, dia mengguncang bola beberapa kali dan melemparkannya ke atas tanah. Peng! Secara instan, ledakan besar disebabkan, dan kekuatan ledakan sangat mengejutkan. Ketika debu telah mengendap, pria muda yang gemuk itu mengambil bola yang sebelumnya telah dia lemparkan ke tanah dan berkata dengan bangga kepada Ling Han, "Bagaimana ini? Namun, benda ini hanya dapat digunakan 10 kali, jadi ketika Anda mengambilnya kembali, jangan menggunakannya terlalu sembarangan." Ling Han menyeringai. Pemuda gemuk itu mengenakan cincin, dan ini bukan cincin biasa, tapi alat roh spasial. Ketika dia mengambil bola itu, dia sudah menyimpan bola kembali ke spatial ring, lalu mengeluarkan bola lain dari dalam. Itu terlihat sama, tetapi itu palsu. Ini adalah penipu. Chapter 319. Tuan Bao. Pemuda gemuk itu bergerak sangat cepat, dan jika Ling Han masih belum merasakan kepekaan surgawi dari surga tingkat, dia pasti akan menemukan trik yang dimainkan pemuda itu. Namun, dengan matanya yang tajam, apapun spere palsu ini tidak mungkin bisa menipunya. Ayo. Karena kamu terlihat menyenangkan di mataku, aku hanya akan meminta 10 origin crystals. Pria muda yang montok itu mendekat, dan mengulurkan bola ke arah Ling Han. Ling Han menerima bola, dan berkata, sambil tersenyum, "Bagaimana kalau aku meledak, maka aku tidak perlu membayar satu pun origin kristal. Meskipun itu berarti lebih sedikit waktu aku bisa menggunakan ini, itu masih agak menguntungkan." Tawar-menawar. Pemuda gemuk itu tertawa dan berkata, "Saudaraku yang kecoklatan, kamu benar-benar pelawak yang hebat.
Ling Han mengibaskan jari-jarinya dan bola melesat cepat ke langit. Pemuda gemuk itu tidak bisa tidak mengikutinya dengan matanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Ling Han bergerak untuk mengambil jepit rambut di kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak ingin itu apapun sepele. Aku hanya ingin jepit rambut ini di kepalamu." Pemuda gemuk itu terkejut dan buru-buru mengangkat tangan kanannya. Weng, seketika, pola desain yang rumit di lengan bajunya menyala, membentuk cahaya putih lembut yang menghalangi serangan Ling Han. Dia mengalami sedikit gemetar, dan Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengambil 2 langkah mundur. Dia hanya merasakan mati rasa di tangan kanannya, sebenarnya ada retakan seperti laba-laba di tangannya, dari mana darah merembes keluar, membentuk butiran-butiran darah di tangannya. Tetapi ketika dia mengedarkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, lukanya segera sembuh, dan dia langsung tidak terluka lagi. "Yo, jadi kamu ahli?" Pemuda gemuk kembali ke akal sehatnya dan merentangkan tangannya untuk menangkap bola yang sebelumnya dilempar Ling Han. Sayangnya dia awalnya ingin bertindak keren, jadi dia sama sekali tidak memandang langit. Siapa yang akan mengira bahwa dia salah mengira, dan bola jatuh dengan keras ke kepalanya. "Ayo," dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menutupi kepalanya, dan gambarnya yang keren langsung hancur. Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Hanya dari pakaian yang kamu kenakan, tidak ada sekte biasa yang mampu mengembangkanmu, jadi mengapa kamu datang jauh-jauh ke sini untuk menipu anak-anak kecil?" Aku tidak akan menipu kamu. Aku hanya kuat dalam penampilan tetapi pada kenyataannya lemah. Jika bukan karena aku memiliki pakaian ini sebagai dukungan, ketika aku bertemu dengan seorang ahli seperti kamu, tidak akan aku punya meja menyalakan saya dan dirampok. Seperti kata pepatah, jika seseorang bepergian ke seluruh negeri, seseorang harus melakukan 2 pekerjaan sekaligus dan mementingkan masing-masing. Pria muda gemuk itu mengobrol tanpa henti, tanpa sedikit pun rasa malu karena tertangkap tangan merah. "Hehe, bagaimana aku harus memanggilmu?" Ling Han menepuk pundaknya. "Seperti kata pepatah, jika seseorang bepergian keluar, kamu harus bergantung pada teman-teman. Nama keluargaku adalah Ma, dan namaku Duo Bao. Yang lain memanggilku Tuan Bao. Tetapi karena kami sudah rukun, Anda bisa panggil saja saya Big Brother Bao." Pria muda montok itu berkata dengan santai. "Aku berkata, Little Brother Bao, kita dianggap teman, dan seperti kata pepatah, kamu bisa menusuk pisau di kedua sisi untuk seorang teman. Tapi aku tidak benar-benar ingin kamu menusuk dirimu dengan pisau. Namun, sabuk ini tidak terlihat buruk, jadi mengapa tidak berikan saja padaku?" Ling Han berkata sambil tersenyum. Ma Duo Bao langsung melompat. "Kamu benar-benar rakus. Berapa banyak yang telah kubayar hanya untuk mendapatkan sabuk giok hitam ini? Lagi pula, aku Tuan Bao, atau Kakak Bao, bukan Kakak Bao kecil. Nama keluargamu adalah Ma, jadi mengapa aku tidak memanggilmu Bao Ma?" Ling Han menepuk pundaknya, dan melanjutkan, "Sepasang sepatu ini juga tidak terlalu buruk, dan dari apa yang bisa kulihat, ukuran kaki kita hampir sama. Jadi mengapa kita tidak bertukar sepatu?" "Tidak mungkin." Ma Duo Bao memutar matanya. Aku berkata, "Bagaimana kamu bisa lebih berwajah 2 dariku?" "Jangan salahkan aku sangat murni," jawab Ling Han dengan suara datar. "Murni saudaramu?" Ma Duo Bao buru-buru lari, dan ketika dia berlari, dia terus berkata, "Jangan buang waktu berharga saya untuk mendapatkan uang. Saya akan pergi dan menipu beberapa idiot lagi." Pada saat dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, sudah tidak ada tanda-tanda dia. Ekspresi Ling Han sedikit tegang. Pemuda ini sangat tidak biasa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, apapun yang dia kenakan semuanya adalah peralatan roh, dan dia sendiri memberi Ling Han perasaan bahwa dia tidak bisa melihat yang pertama sama sekali. Dunia seni bela diri saat ini sedang makmur, dan bukan hanya para jenius muncul tanpa akhir seperti bambu musim semi tepat setelah mandi, tetapi begitu juga monster dan orang aneh keluar secara berurutan. Ekspresi Ling Han sedikit tegang. Pemuda ini sangat tidak biasa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, apapun yang dia kenakan semuanya adalah peralatan roh,
dan dia sendiri memberi Ling Han perasaan bahwa dia tidak bisa melihat yang pertama sama sekali. Dunia seni bela diri saat ini sedang makmur, dan bukan hanya para jenius muncul tanpa akhir seperti bambu musim semi tepat setelah mandi, tetapi begitu juga monster dan orang aneh keluar secara berurutan. Dia tidak percaya bahwa dia adalah satu-satunya yang telah memperhatikan bahwa Maduo Bao ditutupi oleh peralatan roh, tetapi bocah ini masih hidup dengan lancar seperti ikan di dalam air. Jadi dia harus memiliki beberapa trik sendiri sehingga bahkan mereka yang ada di generasi yang lebih tua tidak bergerak melawannya. Senyum melengkung di sudut bibir Ling Han. Dia sekarang telah mengubah penampilannya. Bahkan jika dia memasuki menara hitam di depan umum atau menggunakan Demon Bird Sword, siapa yang akan tahu siapa dia? Tentu saja, jika dia bisa menghindari menggunakannya, itu yang terbaik. Yang paling penting sekarang adalah pertama-tama mendapatkan Thunder Battle Armor dan menciptakan masalah di Intermoon Sect saat dia berada di sana. Ling Han kembali ke tempat asalnya dan hanya berencana untuk beristirahat sejenak ketika dia melihat seorang pria muda berpakaian ungu datang. Ada lebih dari 10 orang mengikuti di belakangnya, dan dia membawa dirinya dengan kesombongan seolah-olah matanya tumbuh di dahinya. "Hei, bocah, selama persidangan besok, bergabunglah dengan aliansi Zhao kami dan menjadi bawahanku," kata pemuda ungu berpakaian itu, seolah-olah dia hanya membuat pernyataan. Datang dan terima kasih dewa kita Zhao dengan cepat. Kalau tidak, untuk seorang bocah nakal yang akan solo seperti kamu, itu pasti akan membebaskan dirimu untuk mati. Salah satu anteknya mulai menyanjung. "Brat, apakah kamu tahu berapa banyak jenius terkenal telah muncul kali ini? Apakah kamu tahu tentang Little Overlord Spear? Yang Chong, dia akan berpartisipasi besok juga. Ada juga pedang keadilan, Bai Ming, dan itu seseorang yang telah dipuji karena mampu membelah gunung dengan satu serangan." Yang lain ditambahkan, "Jika kamu bertemu dengan orang-orang ini, satu-satunya nasibmu adalah kematian. Itulah sebabnya kita berkumpul dalam sebuah kelompok. Hanya jika kita tetap bersatu oleh sisi Lord Zhao kita dapat bertahan hidup. Kamu tidak harus memikirkan 100 besar. Bahkan Intermoon Sekte akan mengirim elit muda mereka untuk berpartisipasi. Jadi itu akan baik-baik saja selama kita bisa masuk ke dalam 10.000 teratas. Setelah 5 tahun lagi, mereka dari kita yang masih belum mencapai 30 tahun secara alami akan dapat berpartisipasi dalam persidangan lain kali. Dan pada saat itu, kita dapat bersaing untuk mendapatkan peringkat yang baik. Kamu tidak harus memikirkan 100 besar. Bahkan Intermoon Sekte akan mengirim elit muda mereka untuk berpartisipasi. Jadi itu akan baik-baik saja selama kita bisa masuk ke dalam 10.000 teratas. Setelah 5 tahun lagi, mereka dari kita yang masih belum mencapai 30 tahun secara alami akan dapat berpartisipasi dalam persidangan lain kali. Dan pada saat itu, kita dapat bersaing untuk mendapatkan peringkat yang baik. Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Rencanamu cukup bagus. Namun, sekelompok sampah yang disatukan bersama masih menjadi sampah. Maaf, tapi aku tidak punya rencana untuk bekerja sama dengan sampah. Itu akan menurunkan posisiku." Penghinaan, orang-orang ini berteriak dalam kemarahan mereka dan baru saja akan bergerak pada Ling Han, tetapi dihentikan oleh pemuda berpakaian ungu itu. Dilarang keras membuat masalah pada saat ini. Siapapun yang menciptakan masalah akan didiskualifikasi, dan dalam kasus-kasus serius, mereka bahkan akan dibunuh di tempat. Pria muda berpakaian ungu itu menegur dengan keras. Dia berbalik untuk melihat Ling Han, dan berkata sambil menyeringai, "Anak nakal yang disamak, kamu akan tunduk pada tekanan hanya setelah menolak permintaan kita. Pastikan kita tidak bertemu besok. Jika aku tidak merobek semua tulang-tulang tubuhmu, maka namaku bukan Zaori." Kilatan niat membunuh berkedip di mata Ling Han juga, dan dia berkata dengan tenang, "Jika kamu begitu ingin mencari kematianmu, aku tidak keberatan membunuh beberapa potong sampah." Ayo pergi." Zaori memimpin yang lain pergi, dan menuju ke tempat lain untuk mengumpulkan antek-antek. Ada banyak orang seperti itu yang memastikan posisi mereka dengan uang dan kemampuan. Itu karena itu tidak cukup aman untuk hanya membeli plak. Persidangan akan berlangsung selama 3 hari, dan jika mereka menjadi sasaran elit yang kuat dan kemudian dirampok,
bukankah itu akan membuang-buang uang mereka? Akibatnya, mereka yang memiliki sedikit kecerdasan mulai mencari antek. Bagaimanapun, ada kekuatan dalam jumlah, dan yang lain tidak akan dengan mudah berani menyerang mereka jika ada banyak dari mereka berkumpul bersama. Ling Han sendirian-sendirian, dan secara alami terus-menerus menjadi sasaran orang lain yang ingin menariknya ke kamp mereka. Setelah semua, lapisan pertama dari Gusing Spring Tier tidak dianggap lemah lagi, dan di antara generasi muda, dapat dianggap cukup kuat. Chapter 320. Intervensi diam-diam. Untuk menghindari sering dilecehkan, Ling Han berencana pergi ke tempat di mana ada sedikit orang. Dia meremas melalui kerumunan, dan setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba melihat Qiong Ye, Zhao Huan, dan teman-teman lama lainnya dari negara hujan. Masih banyak orang yang tidak dia kenal. Seharusnya karena dia bahwa anak-anak dari negara hujan berjalan bersama, saling menghangatkan. Itu benar-benar kebetulan. Sebelum mereka bertemu di kota kecil di Fallen Moon Gorge, dan sekarang di sini, membuat Ling Han merasa seolah-olah dia masih berada di kota kekaisaran di negara hujan. Mengapa dia melihat orang-orang ini di mana-mana? Sayangnya, Ling Han tidak hadir, atau dengan kekuatannya, dia tidak hanya akan dengan kuat masuk dalam daftar 100 besar, tetapi juga dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil yang pertama dalam ujian babak kedua, kata Qiong Ye, merasa sangat tergerak. Iya, orang itu terlalu aneh. Dia jelas berada di lapisan pertama tingkat semi-gusing, tetapi kekuatannya menantang surga, bahkan membunuh seorang prajurit di Spiritual Ocean Tier. Zhao Huan mengangguk. Dia awalnya sangat memikirkan dirinya sendiri, bahkan pangeran ketiga tidak ada di matanya. Dia berpikir bahwa kultivasi pangeran ketiga hanya sedikit lebih tinggi darinya, dan itulah sebabnya pangeran ketiga berperingkat di atasnya. Namun, melihat serangan Ling Han, dia benar-benar yakin. Belum lagi Ling Han, dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Feng Yan, Yan Tianzhao, dan bahkan Hun Yu benar-benar akan membanjirinya. Dia sudah benar-benar meninggalkan udara angkuhnya, dan setelah memiliki hati yang normal, dia malah mendapatkan keuntungan besar, sudah merasakan pintu besar ke Spiritual Ocean Tier. Qian Wuyong menggelengkan kepalanya saat berkata, tidak bisa apa-apa. Ling Han dan Sekte Moon musim dingin telah kebencian diselesaikan hanya dengan kematian, jadi bagaimana mungkin dia bisa datang ke sini untuk menemukan seorang guru? Selain itu, dia seorang Earth Grade Alchemist. Apakah dia harus berjalan melalui prosedur ini? Karena statusnya bahkan dapat sejajar dengan Master Sekte, sekte besar mana yang tidak ingin menggenggamnya di telapak tangan mereka? Itu Thunder Battle Armor, dan dikatakan diturunkan dari zaman kuno. Bahkan ada seni yang kuat di dalam yang dapat mengoperasikan kekuatan petir. Sayangnya, jika Ling Han tidak datang, tidak ada dari kita di sini yang akan mendapatkan itu. Qiong Ye menggelengkan kepalanya berulang kali. Ya, semua orang mengangguk. Mereka sudah mengembangkan semacam keyakinan buta tentang kehebatan pertempuran Ling Han. Ling Han tidak bisa menahan tawa. Jika dia mengambil yang pertama, dan jika orang-orang ini kemudian mengetahui bahwa itu adalah dia, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki saat itu? Hahaha, benar-benar menggelikan. Sebuah tawa mengejek yang tiba-tiba bergema ketika seorang anak muda yang mengenakan jubah lengan abu-abu berjalan mendekat, mengambil hidungnya sambil berkata, apakah telingaku yang bermasalah, atau kamu katak di bagian bawah sumur memiliki kebocoran di mulut Anda? Sebenarnya mengatakan bahwa seseorang di lapisan pertama tingkat Spring Gusing dapat mengambil tempat pertama dalam ujian kali ini? Apa hubungan pembicaraan kita denganmu? Zhao Huan berdiri ke depan. Dia sekarang adalah yang terkuat yang berjalan keluar dari pintu negara hujan. Jadi, menghadapi situasi ini, dia secara alami tidak mau menyerahkan tanggung jawab seperti itu kepada orang lain, lebih menonjol. Jika kalian berbicara yang sebenarnya, maka secara alami tidak akan ada masalah. Kuncinya adalah kalian berbicara terlalu besar, jadi aku tidak bisa menahan diri. Pemuda berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Bagaimana kalau kalian memanggil pria bernama Ling Han dan biarkan aku memeriksanya? Aku,
Zhao Hongcheng dapat menekannya dengan satu tangan. Kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Zhao Huan berkata tanpa rasa takut. Hanya lapisan ke-9 dari tier spring gusing. Zhao Hongcheng mencibir dan berkata dengan jijik, aku berada di lapisan pertama tier samudra spiritual. Kalian tahu seberapa besar perbedaan antara tier laut spiritual dan tingkatan gusing spring? Bahkan untuk lapisan ke-9 dari tingkatan gusing spring, jarak ke lapisan pertama spiritual ocean tier dipisahkan oleh jurang yang luar biasa. Saya tidak ingin menggertak Anda. Ekspresi Qiong Ye dan yang lainnya menegang. Semakin tinggi tingkat seni bela diri, semakin sulit untuk menyeberang ke pertempuran, terutama tingkat besar. Mereka tidak begitu aneh seperti Ling Han, mampu mendominasi prajurit spiritual ocean tier sementara di lapisan pertama dari Gusing Spring. Oh, jadi kalian datang dari North Desolate? Zhao Hongcheng bertepuk tangan tiba-tiba dan tertawa terbahak-bahak. Tidak heran kurangnya pengalaman. Ternyata kamu sekelompok udik. Sai, aku benar-benar bosan telah menurunkan diriku ke level udik. Jika ada yang tahu, mereka pasti akan mengejekku. Terserah, kalian terus melihat ke langit dari dasar sumur. Tunggu sampai kamu bertemu denganku besok. Hehe. Aku akan membunuh kalian satu persatu. Saat dia mengucapkan beberapa kata terakhir, ekspresinya sudah penuh ancaman. Ekspresi Qiong Ye dan yang lainnya berubah menjadi biru karena marah. Tetapi kontras dalam kekuatannya jelas, jadi bagaimana jika mereka menjadi lebih marah daripada sebelumnya. Selain itu, perkelahian tidak ditoleransi di bagian bawah gerbang Gunung Intermoon Sekte. Dan jika mereka berani menyerang, mereka hanya akan mengundang penghinaan dan menderita pengusiran Sekte Moon musim dingin. Tidak memiliki kesempatan dalam ujian besok, itu akan menjadi kerugian yang bahkan lebih buruk. Sedihnya, Ling Han tidak ada di sini, atau orang ini akan berani menjadi begitu sombong? Semua orang sangat marah. Belum lagi Ling Han, Feng Yan atau Yan Tian Zhao bisa dengan mudah menekan Zhao Hongcheng, bahkan Hu Niu bisa melakukannya. Sangat disayangkan. Betapa disayangkan. Ling Han mendengar semuanya, dan tidak bisa menahan senyum sedikit pun, mengambil beberapa batu acak dari tanah dan melengkungkan jari-jarinya untuk mengibaskannya. Iya, Zhao Hongcheng tersandung tiba-tiba saat kaki kirinya menjadi lunak dan dia tidak bisa membantu tetapi berlutut di tanah. Dia segera berdiri lagi dan berteriak dengan marah, siapa yang berani membutakanku? Iya. Zhao Hongcheng tersandung tiba-tiba saat kaki kirinya menjadi lunak dan dia tidak bisa membantu tetapi berlutut di tanah. Dia segera berdiri lagi dan berteriak dengan marah, siapa yang berani membutakanku? Qiong Ye dan yang lainnya mulai sejenak, tetapi setelah mereka mendengar kata-kata Zhao Hongcheng, mereka tidak bisa menahan tawa. Pakar hebat Zhao, bukankah kamu ahli hebat? Jadi kenapa kamu tidak tahu siapa yang terkejut menyerangmu? Seperti yang saya lihat, pria ini secara alami suka berlutut dan memiliki kaki yang lemah, jadi dia menemukan alasan. Hehe, pakar hebat Zhao, tuanmu ada di sini. Berlutut lagi, Zhao Hongcheng sangat marah sehingga matanya terbakar karena amarah. Dia berbalik dengan ganas, melihat ke arah Qiong Ye dan yang lainnya. Bahkan dia tidak percaya bahwa di antara orang-orang itu adalah seorang ahli yang bisa mengejutkannya. Dia melihat ke sekelilingnya, dan merasa bahwa sebagian besar kehadiran berada di tingkat pengumpulan elemen, dan hanya beberapa praktisi di tingkat mata air gusing, apalagi tingkat lautan spiritual dia adalah satu-satunya. Bisakah dia benar-benar mengalami kram? Dia berbalik untuk mencoba berjalan, tetapi ketika kaki kanannya terangkat, dia merasakan rasa sakit yang hebat di kaki kirinya. Dia terhuyung dan berlutut lagi. Pauhahaha, Qiong Ye dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, tetapi juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Pernah mungkin terjadi secara kebetulan, tetapi apakah spiritual ocean tier akan mengalami kecelakaan seperti itu 2 kali? Kemudian, seseorang benar-benar menyelinap menyerang Zhao Hongcheng, dan orang itu harus memiliki kekuatan luar biasa untuk dapat melakukannya sambil disembunyikan dengan baik. Pernah mungkin terjadi secara kebetulan, tetapi apakah spiritual ocean tier akan mengalami kecelakaan seperti itu 2 kali? Kemudian, seseorang benar-benar menyelinap menyerang Zhao Hongcheng,
dan orang itu harus memiliki kekuatan luar biasa untuk dapat melakukannya sambil disembunyikan dengan baik. Subjek Zhao, kamu mungkin bangkit. Setiap orang tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan yang bagus untuk mengejeknya. Zhao Hongcheng berdiri, dan kali ini dia benar-benar terluka agak serius. Begitu dia berdiri, dia tersandung sekali lagi, berlutut lurus kembali. Dia menunduk dan mengungkapkan ekspresi ngeri. Yang mengejutkan, di lututnya ada lubang berdarah, yang pasti menembus tempurung lututnya. Mendesis, jika orang itu ingin membunuhnya secara rahasia, bukankah serangan orang itu dapat dengan mudah menembus tengkoraknya? Ada beberapa ratus ribu orang di sini, dan bahkan sekte bulan musim dingin tidak mungkin mengendalikan semuanya, kan? Satu pukulan untuk membunuh tanpa saksi, bagaimana mereka menemukan pembunuhnya? Selain itu, dia akan mati. Jadi bagaimana jika dia bisa membalas dendam? Zhao Hongcheng tidak bodoh, buru-buru berdiri dengan satu kaki, memberi hormat pada sekelilingnya, dan berkata, "Senior ini, junior ini tidak tahu di mana dia telah menyinggung Anda. Maafkan saya." Tidak peduli apapun yang dimiliki junior ini dilakukan atau dikatakan, dia hanya berlidah tajam tetapi tanpa niat jahat. Dia berhenti sejenak, dan ketika dia melihat bahwa tidak ada gerakan di sekitarnya, dia berusaha untuk pergi dengan kaki yang lumpuh. Dan kali ini, dia tidak lagi menderita serangan lain, akhirnya beristirahat dengan tenang. Dia merasakan keringat dingin di seluruh tubuhnya, pakaiannya basah kuyup, menempel dekat tubuhnya. Ling Han tersenyum sedikit. Dia dengan sengaja memukuli Zhao Hongyong menjadi cacat, sehingga, setidaknya besok, Zhao Hongyong tidak akan bisa menghadiri ujian. Dengan demikian, Zhao Hongyong secara alami tidak akan bertemu Qi Yongye dan yang lainnya, dan dia juga tidak akan bisa menegakkan ancamannya dan membunuh mereka. Bersambung ke chapter 321. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.